Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Ya, sobat RH sekalian, saya punya tamu istimewa ya. Sama beliau ini saya cuma tahu dari jarak jauh. Belum pernah bertemu, kemudian belum pernah bertegur sapa, belum pernah WA-WA-an. Sampailah saatnya kemudian ada perkawinan anaknya Syahgana Nainggolan. Dan kita bertemu di sana langsung bikin janji. Tito Sulistyo. Oke. Siap, Mas ya? Alhamdulillah. Jadi waras. kalau beliau sehat nggak waras. Ini sehat dan waras ini ya. Waras yang penting. Jadi sobat sekalian, beliau ini walaupun penampilannya dandy begini, usia sih tidak bisa dibohongi bahwa memang beliau udah senior sekali, karena kita mendengar sejak zaman Orde Baru pun beliau udah berkibar. Kalau pernah mendengar TPI itu ya, Televisi Pendidikan Indonesia. Nah, beliau ngetop di situ tuh. Kalau publiknya, saya tidak tahu yang private-nya ya, tapi publiknya ngetopnya di TPI itu. Pernah muncul di layar kaca juga, bikin acara politik kalau tidak salah ya, partai-partai. Sebelum digantikan siapa teman saya itu juga? Aris siapa? Aris Jauhari. Haris Jauhari ya, tapi sebelumnya beliau Diskusi politik pertama di Indonesia. Dan langsung booming pada waktu itu. Jadi, ratingnya. Iya, acara partai-partai dulu menjelang pemilu 1999. Ya. Luar biasa ya. Tetapi tahun 99 itu memang ada generasi baru tuh. Andi Arief sudah ada. Di saya di partai-partai Andi Arief gitu. Jadi sobat sekalian, kita atau saya lah ya akan banyak sekali nanya ke Mas Tito ya mengenai tadi kita ngomong apa yang mau kita bicarakan mengenai, saya tertarik ini ada tulisan di sini mengenai wowonomik. Jadi kalau berani ngomong wowo itu berarti usianya nggak boleh jauh-jauh amat. Kalau Prabowo Subianto kelahiran tahun 51 kan 17 Oktober 51. 17 Oktober itu hari pemberontakan Angkatan Darat, tapi tahun 52-nya ketika Angkatan Darat mengarahkan tank ke istana gitu. Tapi beliau ini lahirnya hari bersejarah juga, 5 Juli 55. Presiden. Jadi 4 tahun sebelum dekret presiden. Luar biasa ya. Jadi Mas Tito, saya bacakan dulu ya beberapa highlight dari Mas Tito punya riwayat hidup. Luar biasa. Dr. Tito Sulistyo MAF itu apa ini? Master of Accountancy and Finance. Oke, jadi beliau ini lulusan 82 di Universitas Indonesia, which is 82 itu saya masih SD. Kemudian di Master of Accountancy and Finance tahun 86 di Brussels, Belgium ya. Kemudian Doktor Ilmu Hukum 2014 di Pelita Harapan 2014. Berarti semangat sekali sekolahnya. Ini usianya udah lumayan tuh. Ada ceritanya itu. Ada ceritanya ya. Usianya sudah 56 tahun ketika mengambil doktor. Tapi itu pun nggak terlalu tua-tua amat dibandingkan artis itu siapa yang dari Palembang itu. Dia menyelesaikan S1, S2, S3 hukumnya selama 10 tahun. Berturut-turut sampai usia kalau nggak salah 66 atau 70 tahun tuh S3-nya. Anwar Fuadi. Anwar Fuadi gitu ya. Dan beliau ini juga banyak sekali berkecimpung di dunia bisnis dan keuangan. Ini ada jabatan-jabatannya, direktur utama ya kan, komisaris utama, komisaris, direktur utama, komisaris, chief executive officer, kemudian macam-macam. Jabatan terakhirnya apa Mas Tito? Sekarang yang masih current. Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Woi, itu gajinya gede. Lumayan lah. Yang penting bukan APBN. Oh, itu bukan APBN. Uang industri kan OJK. Oke, tapi itu juga agak masalah juga menurut saya karena tapi ini dari governance ya, dari Mas Tito deketin sini nggak apa-apa. Nah gitu. Feel free di sini juga boleh ya. Nah, jadi memang nggak masalah juga itu Mas. Soalnya OJK bisa mengut dari pihak swasta. Dari uang yang dipungut itulah yang kemudian untuk bayar gaji karyawan, apa-apa dan lain sebagainya. Prinsipnya mengembalikan ke industri sebenarnya. Ya. Walaupun sebenarnya jadi ada dua institusi
di Indonesia ini yang gajinya sebagai ASN, yang gajinya bisa mungut dari industri atau dari pihak swasta, OJK, LTS, atau yang rate-nya berbeda tuh Bank Indonesia kan begitu, itu dari Bank Indonesia muncul OJK ada juga LTS-nya gitu. Itu triangle yang gajinya gede-gede itu. Lebih gede dari institusi atau lembaga apapun. Entah kalau Danantara pernah dengar Mas Sipa? Nggak pernah ya. Tapi kan salary itu bergantung kepada juga satu linear dengan tanggung jawab dan linear juga dengan posisinya. Dan ingat itu orang kontrakan, kita ini orang kontrakan kan? Cuma 5 tahun. Tapi kalau saya ngomong begitu, gimana dengan Presiden Republik Indonesia yang dikontrak 5 tahun tapi gajinya nggak apa-apanya dibandingkan komisaris Pertamina? Yang didapatkan adalah kemuliaan. Oh, beda itu ya. Kemuliaan. Jadi kalau ada presiden yang mengeluh gajinya, itu presiden itu abal-abal gitu ya. Mas Tito, kita sebagai entry point ya, ini kan Anda menulis mengenai Wowonomik. Jadi Prabowonomik. Emang mau Wowonomik itu Prabowonomik ini? Soalnya ini Wowonomik adalah Wowonomik ini menunjukkan bahwa ini senior. Kalau junior nggak berani dia bilang Wowonomik. Janji populis atau sebuah tata kelola ekonomi baru yang fokus pada kesejahteraan rakyat, tanda tanya. Ini tanda tanya ya. Nah sekarang Wowonomik ini pertanyaan mendasarnya, apakah kelanjutan dari Jokowinomik atau sesuatu yang sama sekali berbeda, atau Wowonomik ini punya klaim bahwa Jokowinomik itu gagal, maka terbitlah Wowonomik. Habis Jokowinomik, Jowi gini aja. Wowinomik ya kan, Jokowi ya, Kowinomik, kemudian muncullah Wowonomik. Silakan Mas, dieksplor setajam-tajamnya, sedalam-dalamnya, dan tidak ada restriksi di sini, dan kita live. Ini sangat simpel. Saya tanya satu pertanyaan balik. Apakah Pak Jokowi bisa Anda nilai berhasil atau tidak? Pertama, saya disclaimer, bukan ahli hukum, tapi saya pernah membaca beberapa indikator. Semua indikator itu mengatakan dia gagal dibandingkan dengan dua hal: indikator pemerintahan SBY dan indikator ekonomi global. Untuk menilai berhasil tidaknya, saya kalau di swasta, saya dipanggil direktur utama saya, apa target lo? Bagaimana rencana kerja lo? Ceritain ke gua. Saya tanya, pernahkah ada satu rencana kerja di zaman Pak Jokowi yang punya target, punya budget, disosialisasikan secara terbuka? Pernah ada nggak? Nggak pernah. Dan gimana sih kita nilai berhasil enggaknya? Orang menilainya dari RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Gimana caranya? RPJM pun berbeda. Saya bisa bicara detail. Tapi coba saya tidak mengatakan, yang saya suka dari Pak Prabowo adalah saya targetkan 82,9 juta makan bergizi gratis yang budgetnya sekian dan waktu sekian tahun. Saya akan membangun 80.000 koperasi merah putih yang bisa membangun industrialisasi pedesaan. 3 juta rumah, yang saya juga bingung gimana caranya, tapi apapun ada targetnya. Semua ada target, ada budget, ada angka, disosialiskan secara terbuka. Pertanyaannya, buat orang bilang berhasil nggak? Tunggu, kasih dong kesempatan. Jadi yang saya bedakan, apakah saya katakan selanjutannya? Enggak. Gimana saya bikin kelanjutan? Saya nggak tahu. Bapak sendiri bilang kan, juga bilang tuh, nggak pernah. Gimana kita menilai? Tiba-tiba jalan tol yang nggak ada, karena apakah pernah misal bus tiba-tiba jalan, gitu ya? Saya juga bicara, saya kadang-kadang bilang infrastruktur berhasil nggak sih? Saya katakan infrastruktur itu single investment. Kalau yuk ke Medan, turun di Kuala Namu, bisa naik kereta, bisa lewat jalan tol. Itu jalan tol baru 2 tahun udah bangun kereta, mampu dong dua-duanya. Itu kan harus saya katakan, kalau ada planning nggak bakal kejadian. Sama seperti kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Apa yang dibunuh oleh kereta cepat Jakarta-Bandung? Jalan tol lah. Kertajati. Orang mendingan kereta ke Halim, apalagi sekarang Garuda ada di Halim. Jadi itu yang saya katakan, susah menilai berhasil enggaknya. Tapi apapun Wowonomik ini ada target, ada angka, ada jangka waktu. Banyak kan debat, mana bisa berhasil, mana enggak berhasil. Mari kita lihat benchmarkingnya di luar negeri. Misal makan siang bergizi, MBG. Itu di India masih 120 juta, di Amerika masih 30 juta. Cuman yang menarik di India, itu yang melakukan NGO. I see. Lalu
Uangnya dari negara. Tapi 4.000 sampai 5.000. Kenapa? Ada kata-kata orang itu sih nyogok masyarakatnya. Ada yang bilang begitu. Tapi kita bicara panjang nih. Yang kedua adalah sentralisasi daripada berasnya segala macamnya, roti itu. Nah memang orang tanya, toh 15.000 penghematannya berapa sih? Sebenarnya buat masyarakat penghematannya 56.000. Yang dia hemat adalah apa yang dikeluarkan setiap hari. Tapi itu adalah dua hal. Itu adalah investasi negara terhadap stunting, terhadap otak masyarakat Indonesia. Tadi yang makanya nggak bergizi, sekarang bergizi. Nah investasi negara ini kan melihatnya 5-10 tahun ke depan. Sisanya apa? Memang ada membangun di daerah, sehingga terjadilah pergerakan ekonomi daerah. Terus ada yang bilang nggak mungkin kita nggak jalan, kasih kesempatan dong. Ada seorang pemimpin ngasih target, ngasih jalan yang disukai rakyatnya. Makanya pertanyaannya, janji politis apa tata kelola ekonomi baru? Kalau berhasil, keren nggak? Kalau berhasil nggak, kasih kesempatan dong. Persis kayak Danantara. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, saya nggak bisa katakan kelanjutan, saya nggak bisa katakan karena saya nggak bisa nilai. Saya bisa simpulkan bahwa ini sesuatu yang baru, paling tidak dari sisi target, dari sisi angka, dari sisi perencanaan kan, yang kita bisa ukur. Paling tidak kita bisa nilai, ukur keberhasilannya, tetapi tentu tidak besok pagi. Kasih waktu. Ini game panjang loh. Ini satu kesatuan. Saya mengatakan bahwa saya berpendapat, saya tulis. Yang pertama adalah bagaimana keadilan, kesejahteraan Indonesia yang lebih masuk akal. Simpel lah. Yang atas bagi-bagi duitnya, jangan lu makan-makan terus dong, gitu, kelapa sawit diambil. Yang bawah disubsidi, tanda kutip dikasih duit. Yang tengah nih insentif, belum ada proyeknya gitu ya. Terus kasih bengkakan gratis. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu buat saya kesejahteraan dengan martabat. Harus berhasil. Dan itu adalah industrialisasi pedesaan. Dan ini nggak berdiri sendiri. Makan gratis, kalau bisa perumahan itu ada yang masak telur, ada yang tanam pohonnya, tanam sayur. Koperasi Merah Putih ini mensubsidinya, memberi financing. Ini buat saya satu sekolah rakyat, buat saya satu kesatuan. Dan saya senangnya ini fokus ke kesejahteraan masyarakat. Fokus loh ini. Dan saya katakan, toh kalau nggak berhasil gimana? Ya kasih kesempatan dong. Kita lihat setahun. Tapi begini, Dan kalau kita bicara tentang kasih kesempatan, lihat, kita kan nggak berdiskusi lagi namanya ya. Karena itu kan kita perlu anticipate, ya kan, antisipasi hal-hal yang barangkali akan membuat ini gagal. Setuju. Salah satunya adalah yang saya sering dengar adalah korupsi. Setuju. Jadi kalau sudah ada yang namanya rantai besar, ya kita ini kan bukan. Jadi kalau ada rantai besar big business seperti ini dengan uang yang barangkali tahun depan sudah mencapai lebih dari 100 triliun ya, 170 triliun apa tidak salah saya dengar. Kalau sekarang mungkin kira-kira 70 triliun. Itu kan sudah ada tuh para pencoleng yang sudah siap menerkam. Misalnya let's say makan bergizi gratis 10.000 per kepala. Tapi realisasi di lapangan kreatif sekali orang kita ini. Korupsinya nggak tahu-tahu, bukan 30% lagi seperti yang dikatakan Sumiter, tapi 70% dibalik gitu. BTS contohnya terakhir itu. Gimana bisa menjamin bahwa ini tidak bocor dengan sebuah perencanaan, dengan sebuah pengawasan yang saya kira tidak gampang, karena bisa jadi melibatkan justru inner circle-nya pemerintahan, kebocoran itu melibatkan institusi TNI. Ini mohon maaf, frankly speaking, karena TNI sepertinya revival dengan adanya Prabowo menjadi presiden. Kemudian tentu keterbatasan penegak hukum yang masih suntuyo gitu dan lain sebagainya. Silakan Mas Tito urai satu-satu agar kegagalan ini bisa diminimalisasi. Saya balik ke depan dulu ya. Memang kalau kita tahu satu multinasional, silakan. Kalau satu multinasional ini mau masuk satu negara, pahit banget nggak? Apa yang dia lakukan? Masih tak kasih kopinya. Apa yang dia lakukan biasanya? Dia bikin sistem dulu. Dia survei di mana tempatnya. Udah gitu, dia bikin tata kelola pengawasannya. Rule of thumb-nya,
18 bulan dia baru mulai kerja bikin perusahaan di Indonesia. Oke. Memang karakter kita kadang-kadang bikin dulu dari jalan. Dan itu satu pertanyaan. Jika dibikin satu sistem dulu, misalnya Koperasi Merah Putih, saya tulis di buku saya, harusnya kita bikin dulu beberapa benchmarking. Persoalannya kan nggak ada benchmarking nih. Ada benchmarkingnya ada di Thailand, bangun dari desa, di Vietnam gitu. By the way, kopinya kekentalan nggak itu? Kalau kekentalan dikasih air panas. Oke. Nah, kita nggak ada. Ada yang orang bilang bikin dulu satu negara. Punya waktu nggak kita ya? Ini memang akhirnya tarik-tarikan. Kalau nih makan bergizi gratis, kita bikin dulu tata kelolanya, sistemnya, pengawasannya. Mungkin setahun lagi baru mulai. Kapan rakyat tuh dikasih duit? Ini satu pilihan. Rakyat sudah mulai. Nah, ini satu pilihan. Okay? Makanya saya katakan ini populis atau tata kelola ekonomi baru. Tapi beliau mengambil putusan jalan. The name of the game memang follow up dan control, principal agent theory lah. Ya. Bagaimana yang melakukan, yang mengawasi gitu ya. Setuju saya. Tapi itu satu pertanyaan. Misalnya ya, kita balik dan antara. Satu yang saya agak tanda kutip mengatakan kenapa begini ya. Tanggal 1 Maret ya, 1 Maret 2025 dibuat undang-undangnya. Jam 9 pagi. 1 Maret 2025 jam 9 pagi lebih 1 menit ditandatangani PP-nya. 1 Maret 2025 pada saat bersamaan ditunjuk orangnya. Biasanya kan undang-undang dibikin, lalu 2-3 bulan tata kelola pelaksanaannya sosialisasikan, baru dipilih orangnya. Tapi again, ada waktu nggak kita. Jadi saya mengatakan betul ada resiko itu. Ada detail kalau ini mitigasinya apa, ini mitigasi apa. Tapi poinnya memang keputusan jalan dulu, ambil baru dikontrol. Ya, seorang MBA itu dinilai bukan dari bagus enggaknya, tadi keberaniannya bikin program. Dia mau bikin program dengan resiko, apa lu dia mau tidur tapi dia masuk surga. Kadang-kadang pilihan. Saya mengatakan jalan deh. Misalnya ya, kita dengar tuh bagaimana kelapa sawit itu, misal dia punya 500 hektar, ternyata dia kelola tuh punya masyarakat, punya negara 200 hektar lainnya. Ambil kata pemerintah, bayar loh. Itu diambil dulu. Jadi buat saya ini satu pilihan. Tapi kalau kita bicara bagaimana mitigasinya segala macam, dan kita memulai diskusi teknis, Pak, ya akan menjadi debat panjang begitu diskusi teknis. Pertanyaannya, ini program buat rakyat secara konsep bagus nggak? Dan kalau bagus, jalanin langsung apa rapiin dulu sistem data kerjanya? Itu pilihan buat saya, Pak. Kayak Koperasi Merah Putih. Konsepnya bagus kok. Bagus. Jalan, kalau jalan, industri pedesaan jalan. Sekarang saya nggak ingat, katanya udah dibikin semua. Tapi dan satu yang saya juga agak senang, secara berkala dilaporkan. Ini kita dengar kok, misal makan sudah berapa, koperasi sudah berapa, ya rumah aja belum ada jadi dibangun itu. Jadi pendapat saya tetap kasih kesempatan deh. Ya, kalau kita lihat besar sekali ya, kita bandingkan dengan masa lalu ya. Misalnya mengenai pembentukan koperasi di desa gitu, 80.000 di desa bakal ada Koperasi Merah Putih yang mengomandoi proyek ini tentu orang-orang yang terkait dengan jabatannya dan barangkali kepercayaannya. Di situ ada nama Zulkifli Hasan kalau tidak salah, dan di situ pula ada Menteri Koperasi Budi Ari dan wakilnya. Kemudian Danantara, orang kepercayaan Prabowo juga yang ketua tim suksesnya. Makan bergizi gratis, kita tidak tahu siapa yang frontlinernya. Dari BRIN mesti ya, saya dengar dari ada lembaganya itu. Bukan BRIN, sorry, lembaganya. Itu Badan Gizi Nasional. Dari Badan Gizi Nasional. Again, tetap pertanyaan saya adalah, apakah orang-orang ini orang yang teruji dan bisa dipercaya? Karena melihat track recordnya nggak begitu. Karena track record sebelumnya, ini mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang Koperasi Merah Putih itu, orang sudah menganggap, waduh, ini tiket untuk 2029 nih. Ketua DES-nya wakilnya Ferry. Ketua DES-nya wakilnya Ferry. Menterinya nggak dipakai. Nggak tahu. Itu juga itu another problem juga bagi saya di Prabowo kan. Kemudian
supervisornya sepertinya Menteri Zul kan? Saya lihat berapa kali dia muncul tuh untuk ini. Pengawas ya, ada. Karena jangan lupa. Oh, dia Menteri Koordinasi. Iya, dia kan Menteri Kominfo. Dan di situ ada anak buah dia Menteri Desa. Betul. Betul. Nggak, saya setuju semua. Iya. Saya hanya melihat ini program. Iya. Ya, any program. Iya. Saya nilai dulu program bagus nggak nih. Iya. Itu buat saya. Iya. Bukan saya menilai orangnya dulu. Oke. Agak nggak fair dong buat kita. Oke, good. Begitu jalani program. Iya. Lu sosialisasi nggak? Lu ada target nggak? Ada. Itu saya. Iya. Lalu eksekutornya siapa? Dengan ini, dengan hak prerogatif saya tunjuk. Ya udah. Itu yang poin saya adalah selama lu laporin secara terbuka, ya udah tugas kita menilai. Iya. Pilihannya adalah nggak dilaporin, tiba-tiba nggak dibikin target, tiba-tiba dia jalan, kan lebih kaget kita. Iya. Yang jelas kan kalau kita lihat Prabowo ini, tentu dia paling suka kalau orang mensupport, tidak mengkritik. Kan biasanya pemimpin tuh begitu, paling tidak suka dia. Udah, kalau nggak mau bantu di pinggir aja. Padahal orang-orang yang mengkritik itu kan mengingatkan. Ada pemimpin di masa lalu yang semua pemimpin tidak suka dikritik dengan programnya dan selalu berpretensi bahwa programnya adalah program yang paling baik dan selalu mengoreksi pemerintahan sebelumnya. Contoh misalnya, SBY dianggap autopilot, maka orang-orang Jokowi punya pretensi bahwa Jokowi membangun dari nol infrastruktur yang tidak dikerjakan di zaman SBY. Klaim itu hampir serupa kan saat ini. Bahkan saya baca berita Indonesia miskin itu karena pemimpin sebelumnya, kata Prabowo. Nah, saya bertanya sebenarnya, bagaimana kita menilai keberhasilan? You like it or not? Ya. Kita menilai dari tingkat kemiskinan. Ya. Kita bisa debat lagi. Oh, nilainya gimana? Nggak selesai deh. Kita menilai dari kestabilan. Pertumbuhan Kita ekonomi. menilai dari pertumbuhan ekonomi. Kita menilai dari bagaimana kurs rupiah dolar. Ya. Saya membuat satu studi dari mulai Bung Karno. Ya. Yang paling berhasil Pak SBY loh di situ. Kalau bicara angka. Ya, saya setuju. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita menilai? Ya. Yang kedua, apakah kita fair menilai hanya 5 tahun? Iya. Padahal program ini jangka panjang. Nah, oke. Yang saya takut adalah kita nih punya namanya penofobia. Iya. Apa yang udah lama buat orde baru jelek lah. Iya. Apa yang buat orde baru buat reformasi jelek lah. Nah, ini penofobia ini yang membuat kita tidak bisa panjang. Itu yang saya takut terhadap Danantara. Iya. Danantara itu main panjang. Iya. Tiba-tiba ada pergantian, berubah, contoh IKN lah gitu. Iya. Nah, itulah yang saya agak takutkan yang zaman Pak Harto, karena ada pelita dibikin undang-undang, bisa dijamin. GBHN dimasukin. Yang paling berhasil KB lah. KB. Ya, itu paling berhasil tuh kan. Parat. Iya. Kelompok capir juga berhasil, jangan salah. Capir. Tapi begitu itu tumbang semua itu. Nah, itu yang saya takutkan, Pak. Jadi misal nih, Koperasi Merah Putih. Ya. Secara konsep bagus, Ya. butuh waktu, atau Danantara. Ya. Tiba-tiba Pemerintahan baru. Gagal dong, belum waktunya. Karena Danantara itu adalah harus bermetaforsa, Pak, contohnya. Ada yang tanya saya, Danantara lembaga apa sih? Loh, kenapa ditanya? Undang-undang mengatakan Danantara itu badan negara. Ya. Nah, lalu kerjanya apa? Gini, Pak. Danantara itu 2 tahun pertama kita harus akui satu. BUMN itu Pak Prabowo kemarin terang-terangan di pidatonya. BUMN itu tanda kutip gagal. Terang-terangan di pidatonya. Tapi Danantara kita tunggu, kita hold dulu. Kita selesaikan dulu satu-satu. Jadi kita selesaikan permasalahan membuat sebuah program pembangunan yang tidak bisa selesai 5 tahun, tapi jangka menengah, jangka panjang. Keberhasilannya baru bisa diukur seperti itu. Sementara pemerintahan cuma 5 tahun. Dia tidak ada jaminan bahwa di 2029 dia terpilih kembali, atau kalaupun terpilih kembali hanya 2 periode saja maksimal. Begitu. Beda sama pemerintahan Pak Harto yang bisa menjamin replita 25 tahun dan dia sendiri menjadi eksekutornya kan. Lalu ada yang kemudian jangka menengahnya ya kan, setiap 5 tahunan itu. Nah, saya membayangkan Pak Tito ya, kita taruh makan bergizi gratis, ya. Wah, ini walaupun
manfaatnya sudah bisa dirasakan sekarang karena langsung kan, tapi kan manajemen dan lain sebagainya, pendanaan, efektivitas, efisiensi, dan tidak itu saja, tapi dampak bagi pertumbuhan generasi berikutnya kan, apakah mereka lebih sehat, lebih cerdas, itu kan yang lebih pentingnya, bukan perutnya kenyang kan. Nah itu kan nggak bisa diukur hanya 5 tahunan. Oke. Satu, gimana menjamin bahwa program ini akan dilanjutkan pemerintahan berikutnya? Satu. Kemudian program paling kacau koperasi. Ini yang paling potensial untuk bubar. Terus terang saja. Waduh. Nanti pemerintah selanjutnya mencium aroma politik, ya kan? Di dalam pembentukan koperasi merah putih ini. Oh, dia akan habiskan tuh, sikat semua tuh orang-orangnya yang terindikasi terafiliasi dengan partai politik atau dengan politik. Bayangkan untuk nyikatin orang di 80.000 koperasi dikali 5 orang minimal itu nggak habis-habis waktunya. Energi belum lagi gontok-gontokan, itu 2. Dan antara nanti kita bicarakan lebih lanjut. Nah, apa saya tidak bicara lagi mengenai kasih waktu, tapi apa resep konsep yang mau ditawarkan Pak Tito agar kepada Presiden agar ini ada kontinuitas dan kemudian menjadi sebuah program yang rasional yang pemerintahan dimanapun kapanpun akan terus melanjutkannya. Sebenarnya secara konsep jawaban saya harusnya mengatakan adalah kepastian hukumnya. Oke. Undang-undangnya. Tapi itu IKN juga ada undang-undangnya gitu. Bisa diubah undang-undang. Semalam juga bisa diubah. Saya lebih mengatakan adalah yang sedang berjalan sekarang, pemimpinnya harus mengatakan itu terasa dampaknya buat rakyat. Itu baru panjang. Oke. Tapi kalau agak sulit gitu ya. Karena kalau secara teoritis undang-undang kepastian satu program berjalan adalah undang-undang by law, bukan by rule. By law. Tapi ya ada contoh itu by law itu nggak diterima aja. Law-nya sudah ada, nggak dijalanin, bisa aja IKN. Jadi kan saya sudah ada itu Pak undang-undang tentang DKI sebagai wilayah aglomerasi itu. Makanya buat saya adalah, saya juga punya pengalaman menarik gitu ya. Tapi buat saya adalah para pemimpin pelaksana ini sebagai agent segelintir manusia yang telah ditunjuk masyarakat untuk menjalankan pemerintahan, tolong buktikan ini berhasil. Kami mengawasin. Oke. Hanya itu Pak yang membuat ini panjang, di mana masyarakat merasa ini ada gunanya. Detik ini sebagian sudah merasakan ada gunanya. Saat ini ya. MBG minimal ya. MBG minimal. Terlepas dari ekses negatifnya ya, kadang-kadang ada yang keracunan itu mungkin minor ya. Nggak bisa kita bilang nggak bisa lah, tapi kalau bicara angka statistik pun ada. Misalnya ternyata hanya 0,5%, tapi saya akan dimaki orang yang mengatakan lu nggak bisa gitu 0,5 gitu. Apalagi media sekarang udah demikian terbukanya gitu. Jadi jadi buktikan tolong bahwa program ini berhasil. Buktikan ini bukan hanya satu janji populis, tapi ini satu tata kelola ekonomi baru. Dan yang tanggung jawab siapa? Ya pasukannya Pak. Tunjukkan dong. Tunjukkan bahwa lu udah dapat kemuliaan, lu tunjukkan dong. Jadi saatnya ini menunjukkan kemuliaan, bukan menunjuk uang negara. Kita bisa kritik macam-macam gampang, tapi kita ditanya. Jadi sesudah lu kritik, mendingan diberhentiin apa jalanin? Susah juga jawab saya. Saya bisa bicara detail, di situ saya bicara detail. Bagaimana mitigasinya, bagaimana pendidikan daripada pengelola koperasi segala macam gitu ya. Bagaimana harusnya adalah setiap desa itu ditentukan dulu. Desa ini perlunya ini, desa ini perlunya ini, desa ini perlunya ini. Baru, tapi ya akhirnya keputusannya sama jalan Pak. Memang kalau kita bicara mengenai pemerintahan Jokowi itu sudah ada final say ya kan, karena dia sudah completed 10 tahun dan kemudian kita bisa ukur susahnya nggak bisa, gue nggak tahu apa. Yang paling tidak orang bandingkannya dengan SBY. Jadi kalau tadi Pak Tito bilang SBY lebih baik dari sisi indikator angka. Memang iya sih, misalnya indeks persepsi korupsi SBY bisa meningkatkan angkanya sampai angka dari 20 ke 34 poin ya. Zaman Jokowi dari 34 cuma ke 38, 4 poin aja. Oh, kalau gitu lebih gede zaman Jokowi ya. Kakak kita bicara kontinuitas. Kalau dia cuma naik 4 poin kan berarti dia gagal. Ya minimal 10 poin kayak gitu. Itu kata-kata saya adalah kalau Pak Jokowi mengatakan target saya 38 pasti bagus. Nah itu saya menginginkan sekali punya pemimpin yang punya target secara tertulis, ada angkanya, disosialisasikan. Nah ini saya katakan, ini tanda-tanda bagus nih. Ada nih.
apapun ada. Ya. Jadi ada ini. Saya nggak tahu ya kalau IPK, indeks persepsi korupsi, ada target nggak pemerintah sekarang? Wah, saya nggak baca Twitter yang disosialisasi, karena kita kan baca yang kita tertarik nih. Iya. Kita minta tolong dong. Iya. Semua disosialisasikan, itu menarik, Pak. Karena orang kemudian nanti lihat tuh, Anda gagal tuh tahun ini. Ya, yang sudah pasti gagal tuh pertumbuhan ekonomi. Untuk sementara untuk tahun ini karena 8%. Nah, ini juga ada yang bilang 8% ternyata targetnya itu menuju 2020 akhir. Ada yang bilang itu tahunan. Itu saya juga nggak bacanya, nggak ngeliat tuh. Terus atau misalnya 8% itu rata-rata. Ya ini yang terusan saya bacanya. Contoh nih, saya di asuransi pengawasan. Antara EPJM dengan target OJK misalnya. Ini ada perbedaan. Oke. Misal kita bicara, misal base-nya aja beda. Ya. Misal karena independensi. Kadang-kadang saya pernah tahun 2017 diminta bikin satu rencana kerja industri jasa keuangan. Saya pakai tuh dari Bappenas, saya ambil, OJK ambil, Menko Ekoin ambil, BI ambil. Angkanya beda-beda, Pak. Lalu saya tanya, kok beda? Jawabannya gubernur bilang, oh, gue kan independen. Nah ini Pak, independensi ini sehingga Bapak tadi berbicara, kok gajinya gede ini. Independensi, Pak. Tapi itu di dunia harus gitu. Jadi balik sana. Ya, tapi memang kalau target itu kan ada target yang di set by law ya kan, tapi ada set by its institutions ya kan. Law-nya barangkali bicara 4%, tapi dalam hati institusi itu bisa lah 5% itu. Misal pendidikan 20%, tapi ada sekian puluh triliun biaya makan bergizi gratis masuk ke situ. Nah, itu debat tuh. Iya. Mau dibilang kalau ini pendidikan otak, nah itu debat. Oke. Saya sendiri apakah setuju masukin situ? Saya nggak setuju. Ya pendidikan gaji guru dong, buku dong gitu ya. Nah itu, tapi enaknya terbuka sekarang, kita bisa kritik. Oke. Pak Tito ya, kalau kita kaitkan dengan kemampuan finansial kita ya sebagai ahli keuangan dan praktisi keuangan juga, make sense nggak apa yang dikerjakan Prabowo ini dikaitkan dengan kemampuan finansial kita? Ini satu pembicaraan yang gini, saya balik dulu. Memang secara undang-undang dikatakan jika budget tidak cukup boleh ditutupi dengan utang. Yang saya selalu again dari dulu adalah kalau saya punya perusahaan, direktur saya bikin budgetnya akan negatif. Lu gampang nggak tuh orang gitu kan? Iya. Nah kita ini budget kita selalu negatif budget sejak pasca Orde Baru. Karena undang-undangnya mengatakan boleh kan? Buat saya artinya apa? Budgetnya jangan negatif dong. Nanti kalau nggak cukup baru ditutupin. Nah ini awalnya sehingga apapun uangnya seperti ada. Bikin budget kurang 10-nya utang, maka tahun ini hampir 800 triliun utangnya. Itu awal yang kita harus bicara sebenarnya. Kalau Pak Prapri punya perusahaan kayak gini, pendapatan gue dari YouTube 10 juta, gaji gue 50 juta, pegawai 40 juta utang nih, jadi budget gue tahun ini berutang. Yang pengen keuangan Bapak marahin nggak? Nah, itu sebenarnya buat saya itu awalnya. Nah sudah ya artinya uangnya jadi nggak ada. Emang sudah rencanakan nggak ada kok. Jadi risky jadinya ya. Karena kita nih semenjak itu selalu defisit budget. Kata-kata saya selalu defisit budget. Kalau saya ditanya saya nggak setuju. Cuman Menteri Keuangan bilang nggak ada duitnya tuh. Ini programnya gede. Defisit budget berapa sekarang ya? Kalau untuk APBN 2025? Pokoknya utangnya 800 triliun. Untuk 2025 700 sekian nih, hampir 800 triliun. Ya, kita udah rencana ingin berutang. Nah, itu ya harus belum lagi kalau kita bicara mengenai ada misalnya saya pernah mendengar, oh ini harus digunakan uangnya ya udah utang. Kan kalau utang dia idle kan rugi kita. Jadi kalau ada utang, wah ini harus digunakan secepat-cepatnya. Akhirnya ngawur juga programnya. Gini, ini yang budget base. Dalam birokrasi, saya nggak usah cerita ya, kan saya juga ribet karena bingung. Kalau ada budget 100, lu berhemat pakai 80, juga gagal. Ini nggak benar perencanaannya berarti ya. Kayak gubernur kita nggak going concern budget base, tapi memang itu peraturannya. Lalu penilaiannya adalah berapa besar lu mampu ngasuhin budget yang lu rencanain. Jadi kalau kita budget 100 ngabisin 80 babal, kita habisin 100 tapi terakhirnya kita pakai buat iklan seminar karuan lah pokoknya. Nah itu memang tata kelolanya udah lama begitu. Saya mencoba merubah masuk ke satu tempat gitu ya. Nggak berhasil. Karena dia bilang gini,
Kalau kita cuma 80, maka tahun depan ya turun budgetnya. Iya. Pusing juga benar nih. Iya, saya dengar gitu. Jadi kalau Intakar hari ini budget kita 100 dan sebenarnya kita pun cuma kemampuan menyerap 80, kita bikin 80, nanti tahun depan kita 80 tapi aktivitas berhasil karena kita berhemat. Iya. Itu gagal. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak, kita nggak punya duitnya. Saya mulai dulu. Memang kita rencanakan utang nih. Lalu baru berpikir lebih baik ini. Itu balik ke basicnya dulu. Iya. Oke. Kita tuh defisit budget. Kalau Bapak punya perusahaan, direktur datang kan, nih budget segini tahun depan, pecat kan? Tapi memang ya kalau kita lihat anggaran negara ini, misalnya untuk pendapatan karyawan atau ASN, sering sekali sebuah kegiatan itu kalau dalam profesional itu dihandle 5 orang aja cukup, kan begitu. Tapi kalau di birokrasi nggak bisa begitu. Mulai ada dewan pengarahnya macam-macam sampai yang namanya dewan pengarah aja bisa sampai sekian, ya kan? Dulu nih mohon maaf nih, saya kan pernah di MK, saya lihat dewan pengarah itu 9 orang hakim. Itu ex officio untuk setiap kegiatan dan ada honornya. Ada honornya. Lalu setelah dewan pengarah SC, dia bukan dewan penasihat dulu, kan dia enggak. Lalu dewan pengarah, ya kan? Sekjen, ya kan? Kemudian ketua pantelnya yang biasanya setingkat kepala biro atau kepala bagian, barulah yang sampai ke bawah. Dan semua SK begitu. Dan itu ada honornya semua. Kalau dihitung-hitung, itu antara honor dan kegiatan itu sama aja jumlah. Discuss unemployment itulah yang dipotong oleh Pak Prabowo. Komisaris, saya menulis Pak, BUMN itu potong untuk komisaris, potong direksi, potong tantiam 10 triliun loh. Saya 10 triliun per bulan, per tahun pengamatan. Easily. Ada lagi pernyataan besar. Ini menarik. Saya bicara BUMN sedikit ya. Dan saya udah terus teriak. Dari 120 BUMN, lupain anak perusahaan BUMN Pak ya. Okay. Itu 70% berkantor pusat di Jakarta. 70%. Logik apa Raja Wali Nusantara, pabrik tebunya di Jawa sana, kebunnya di Jawa, market di Jawa, direktur utama berkantor di Jakarta. Logik apa bahkan ada PTPN? Logik apa Angkasa Pura 1 yang airportnya adalah di Surabaya, di Bali, berkantor pusat di Jakarta, atau Tambang Timah. Buat saya usir. Bilang semua direksi BUMN beserta keluarganya pindah ke pusat kedudukan, misal Telkom, itu nggak ketemu klien, pindah ke IKN nggak apa-apa. Pertamina, pabriknya segala macamnya itu adanya di Balikpapan, di Riau, 40.000 orang pindahin, direksi pindah. Itu namanya clustering, bukunya Michael Porter. Membangun pusat-pusat industri. Jadi kalau ingat Texas, ingat minyak, ingat Detroit, ingat mobil. Kota Kediri contohnya. Terjadi Pak interconnecting industri. Kalau Pertamina pindah Pak ke Riau, supplier pindah, mobil oil pindah, semua pindah, universitas minyak terbentuk. Jangka panjang disintegrasi bangsa. Itulah awal dari clustering. Bukan disintegrasi bangsa, integrasi. Enggak, disintegrasi hilang. Karena kawin di antara mereka. Jadi buat saya dan mereka menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Ngapain di Jakarta? Banyak loh Pak itu. Jadi ini fakta yang saya dapatkan. Ada seorang, misalnya seorang direktur utama atau direksi lah, karena 10 tahun kan di BUMN, mulai dari direktur apa sampai kemudian dirut 10 tahun, nggak membuat dia mau pindah ke daerah itu, karena dia tahu sehebat-hebatnya kontraknya maksimal 10 tahun cuma. Perintahin kalau nggak mau ganti. Bener Pak. Yang terjadi adalah dia cuma sendirian di sana, anak bininya ada di Jakarta. Semua orang begitu, semua eksekutif, coba dicek satu-satu. Anak istrinya ada di Jakarta, karena mungkin pendidikannya lebih baik, lebih berkepastian untuk jangka panjangnya, dan dia ke Medan, kemana, ya itu sendirian aja. Akibatnya apa? Ongkos tinggi kan, bolak-balik begitu, belum lagi perjalanan dinas harus kelas bisnis dan lain sebagainya. Lipo bisa melakukan kok. Pemegang saham keluarganya pindah semua Karawaci, jadi Karawaci. Tadinya kan jauh banget. Iya. Negara ini kan kita harus membangun dari daerah, dari desa. BUMN udah ada di daerah. Jadi ujung tombak pembangunan daerah dong. Dan perintahkan keluarganya. Tapi satu, saya tuh nggak setuju kenapa harus 2 periode.
Kalau dia bagus, kenapa nggak dikasih 3 periode? Pendekatannya pendekatan ekonomi dong. Kenapa pendekatan politik? Kalau dia bagus, Pak? Ya, masalahnya adalah governance-nya itu yang jadi masalah kan. Jadi perbaiki governance-nya dong. Jangan kita naik mobil, skrupnya goyang, bannya goyang, bukan skrupnya dikencengin, bannya diganti, kan jadi nggak karuan. Oke. Dan memang sebenarnya kalau kita bicara mengenai itu, ya hulunya harus diperbaiki kan, mulai dari rekrutmen awalnya. Kalau enggak, ini mohon maaf Pak ya, udahlah jadi direksi BUMN tertentu yang wow itu, nggak mungkin nggak nyogok gitu. Minimal ada orang kuat yang membawanya gitu. Kita dari kecil nih sayangnya diajari nyogok. Ada orang datang udah kasih duit belum, anak mau ngurus KTP udah bawa duit belum, mau ngirim udah bawa duit belum, kawin aja dengan ini saya nikahkan dengan mas kawin, gratifikasi tuh. Harus ya. Jadi memang Pak, kita ini agak diajarin dari nyogok dari kecil. Tapi kalau ya gitu, itu agak sensitif ya, cabut dulu. Nikah aja. Saya ini cerita nih ya Pak ya. Saya ngomong penghulu, saya nikahin anak saya yang perempuan. Boleh nggak saya ganti? Saya janji setia. Boleh Pak. Harus bentuk barang. Dengan ini nikahnya dengan mas kawin sekian. Walaupun kadang-kadang simbolik ya. Maksudnya simboliknya itu pakai uang posterling sekian untuk menunjukkan tangan. Sebenarnya ada cerita sahabat Nabi mengatakan itu harusnya berikan setengah nyawanya. Makanya waktu sahabat Nabi itu nikah, yang dikasih baju perangnya, setengah nyawanya diberikan. Bukan $1.000 ya. Itu Ali ya, bin Abi Thalib kan ditanya, kamu ada harta nggak? Harta yang tersisa yang ada cuma baju perangnya. Setengah jiwa saya kasih. Oke. Mas Tito, kita bicara langsung soal Danantara ini ya. Kita tangkap jeruan-jeruannya ini. Starting pointnya adalah ini Kementerian BUMN still exist. Ini ada Danantara. Dulu zaman Rini Sumarno bicara tentang super holding. Nggak ada itu lembaga negara. Yang ada adalah super holding kayak Temasek dan lain sebagainya. Dan waktu itu bicara tentang aset yang masih 5.000 triliun. Kalau sekarang barangkali sudah berapa ya? Kalau aset BUMN 8.000 triliun. Ya seimbang lah dengan utangnya. Papo ya. Nah, oke. Jadi dulu super holding untuk memotong rantai pengaruh birokrasi politik ke dalam BUMN. Jadi pendekatannya betul-betul pendekatan bisnis, ya kan? Sebagai business entity. Itu yang ada di pikiran seorang Rini Sumarno yang saya tangkap dan oleh Jokowi. Karena jangan lupa, Rini Sumarno ini eksekutif, ya, yang biasa main untung rugi dan lain sebagainya. Jokowi pedagang juga untung rugi. Tapi di era Prabowo ini saya tidak melihat, agak berbeda melihatnya. Seperti dia galau, ya kan? Di satu sisi sebagai business entity, tapi di sisi lain untuk menjalankan pasal 33 itu. Dikerahkan semua itu untuk menjalankan pasal 33. Nah, pertanyaan pertama dulu ya. Sebenarnya konsep yang mau dibangun Prabowo itu apa sih mengenai Danantara dan BUMN atau state enterprises ini? Apakah sebagai profit center ataukah pelayanan publik? Silakan dulu. Itu paradigmanya dulu kita bergerak. Kita mulai dari basic dulu. Ya. Satu hal yang selalu orang mengatakan bangun kayak Temasek. 1980 saya lupa ya 94 93 gitu. Ya. 84 kan. Jokowi Lee Kuan Yew dengan tangan pendek baju putih berbicara 25 tahun Singapura. Saya ingat tuh. Dia bilang gini, Singapura itu negara kecil, penduduk 2,5 juta waktu itu. Kita tidak punya konsumen. Airline kita aja nggak ada domestik, semua internasional. Kita tidak punya sumber daya alam. Karenanya kita harus mengelola negara seperti mengelola perusahaan. I see. Itu dasarnya dulu. Jadilah Temasek yang dia tidak punya sumber daya alam, tapi dia punya 1 juta hektar kelapa sawit di Indonesia, di Malaysia, di tempat lain. Jadilah dia punya perusahaan yang punya konsumennya ratusan juta. Dia mengelola negara seperti mengelola perusahaan. Apakah kita akan meniru itu? Ya enggak dong, kita negara besar. Jadi udah nggak masuk akal lah meniru Temasek gitu. Yang kedua, Bapak bilang tadi ketidakmampuan APBN. Basic. Maka harus satu lembaga. Yang ketiga adalah ketidakberhasilan BUMN apapun lah.
ya, kontribusi ke GDP paling kecil kok di semua Asia ini, kita ini. Oke. Nah bahkan Pak Prabowo pelan-pelan bilang kok ini untung gitu ya. Balik mungkin kontrol segala macam. Nah karenanya diperlukan satu lembaga, yang bisa menjadi istilahnya non budgeter secondary APBN. Banyak beberapa tugasnya. Intinya adalah ini bagi satu lembaga yang bisa membantu APBN. Terus pertanyaannya, lembaganya apa? Holding company? Nanti dulu. Ada undang-undang. Memang saya harus katakan ini lahirnya sesar. Undang-undang, PP dan pelaksanaan sekaligus. Jam 9 pagi tanggal 1 Maret 2025. Ya bahkan undang-undangnya itu sendiri rasanya nggak masuk akal gitu ya. Jadi DPR baru dilantik Oktober, tiba-tiba sudah ada undang-undang begini. Ini kata-katanya. Tapi ada yang menarik. Sebelumnya ditunjuklah seseorang menjadi direktur utama Danantara, sudah bikin plan, udah punya kantor, ditunjuk belum. Kalau yang ini begitu ditunjuk kantornya belum punya gitu. Jadi oke lah itu technically ya. Nah, Danantara itu badan, Pak. Badan lembaga negara yang mempunyai 2 perusahaan. Satu mengoperasikan, satu tanggung jawab investasi. Dipimpin oleh 2 orang. Apa tugasnya? Danantara itu satu meta. Apakah ini sovereign wealth fund? Apakah ini alat investasi? Jadi saya katakan gini. Saya baca dan ini pandangan saya. Danantara sekarang dia kumpulkan semua aset negara. Satu, BUMN, kumpulin, ceprong ke sini. Yang kedua, aset awalnya cuma 7 berapa BUMN, sekarang semua BUMN. Rencananya memang semua. Yang kedua, aset idle. Apa itu aset idle? Misal Gelora Senayan itu ditengahkan Istora. Di sini ada Hilton, ada Mulia. Wah ini gede, ini 250 miliar dolar masuk. Itu yang BUT semua itu ya? Ya, rata-rata. Sudah ini kan, sudah kembali negara itu. Masuk, semua kembali negara kan? Mereka nyawa masuk. Ya, masuk ke situ. Lalu sawit, saya dengar hampir 2 juta udah Danantara. Misalnya nih, ada seorang konglomerat 2 juta hektar itu yang disita karena nggak bayar pajak gitu. Begini, dia harusnya hanya punya 400.000 hektar katakan. Ada 200.000 punya rakyat, punya negara, kong kali kong dikelola sama dia. Sama negara datang, lo dia punya gue nih 200.000 nih, lo balikin duit yang ambil lo. Itulah awalnya. Bagus dong Pak keberanian itu. Dan kalau mereka nggak mau, ya lo kasih gue semua. Jadi ini misalnya Pak Dharma Niaga, ada semua di tengah kota punya kantor. Itu idle. Nah semua idle, tanda kutip nasionalisasi dan kuat, ini dikumpulin oleh Danantara. Makanya terkumpullah 900 miliar dolar aset under management. Nomor 3 di dunia. 900 miliar dolar itu berapa? Equal dengan kira-kira sekian ribu triliun lah gitu. Terkumpul. Oke. Terkumpul. Hampir 2000 triliun ya. Lebih dong, 900 anggap deh 1000 dikali 16 160.000 triliun. Berapa? 16.000 triliun. Ini aset dikumpul. Itu hampir sama GDP Indonesia. GDP berapa sekarang? 20.000 ya. Nah, lalu tahap keduanya ini diinvestasikan dengan maksimum. Optimalisasi dari investasi. Seperti khasanah. Nah, jika sudah terkumpul dengan rapi, dioptimalisasikan, barulah didistribusikan kesejahteraannya. Menjadi alat pendistribusi kesejahteraan, menjadi sovereign wealth fund nantinya. Jadi bermetamorfosa. Tapi ini jangka panjang, main panjang. Apakah bisa selesai 5 tahun? Menurut saya 5 tahun baru mulai jadi sovereign wealth fund. Mengkonsolidasikan. Saya bahkan kaget mengatakan, kita sudah akan mulai. Menurut saya jangan mulai, kumpulin duit yang rapih. Konsolidasi dulu asetnya. Itulah Danantara. Pertanyaannya, apa yang ditadikan? Saya usul, di buku saya usul. Danantara tambahin tugas. Pertama, subsidi ambil alih dari APBN. Duit banyak, kasih target. Yang kedua, sesudah itu, memang dia investasi di proyek-proyek yang APBN nggak bisa. Strategis, hilirisasi, pariwisata, dia harus nih invest. Lalu sesudah itu dia distribusikan. Dia pertanyaannya bagaimana Danantara ngumpulin dana. Ada beberapa hal yang saya coba usulkan. Bikin dong dana pensiun. Saya bicara panjang nih. Dana pensiun ada 85 juta orang di Indonesia belum punya dana pensiun karena informal. Saya nggak tahu kenapa. Dokter, politikus,
lawyer, nggak punya dana pensiun. Saya juga nggak ada dana pensiun. Ini saya ada usulannya. Kalau saya nggak kuat lagi, saya sebagai warga negara nggak ada guna. Ya. Ada caranya. Kebetulan saya mawasin. Nah, inilah Danantara. Oke. Pertanyaannya, apa yang dilakukan? Setuju. Mitigasi tata cara investasi. Berbikin orang berdiri. Kalau luar negeri bikin tata cara investasi bisa setahun sendiri. Oke. Nah memang belum bikin. Kalau bilang ntar dikorupsi segala macam, dibikin aja belum. Jadi juga belum tentu. Konsultan kerja 6 bulan pasti. Ini main panjang. Oke. Tapi nantinya aja menjadi non budgeter secondary APBN. Jadi satu lembaga, seorang ekonom dari Turki dan Roding mengatakan lembaga yang bisa mengkondisi aset, menginvestasikan dan mendistribusikan kesejahteraan ini. Secara konsep ini nggak bisa berdiri sendiri. Nanti Koperasi Merah Putih dia bantu. Jadi dan antara tuh UMKM. Jadi intinya adalah ini akan running the country through non budget gitu ya. Non budgeter secondary untuk hal yang APBN tidak bisa lakukan. Tapi syaratnya aset yang idle ini termasuk BUMN harus mampu diinvestasikan secara optimal. Oke. Saya belum dengar lagi berapa target lo, berapa investasi return-nya. Belum. Nah itu yang saya minta Danantara, yuk kasih ke kita terbuka dong. Gua target dengan 900 miliar dolar ini, Andi selalu bilang 19 miliar, target gua adalah investasi dengan return sekian, sehingga suatu saat subsidi saya bisa tutup dengan sekian. Gua angkat topi. Ada beberapa kelemahan undang-undang yang kita bisa bicara, tapi buat saya ini main panjang. Berhasil nggaknya? Kasih gue target tuh. Itu yang saya belum dengar Danantara. Kalau saya kritik, saya cuma minta Danantara, lu buka dong targetnya ke gue. Berapa return lu? Kapan terkumpul? Udah umumin kan 900 miliar dolar, sudah punya sekian juta hektar, sudah kumpulan BUMN, dividen BUMN ke sini. Jadi untuk saat ini Danantara itu apa sebenarnya kalau kita sebut? Satu lembaga yang non-budgeter secondary APBN yang mengkonsolidasikan semua kekayaan negara yang idle dan tidak pakai, yang kurang apa. Kedua, menginvestasikan secara optimal. Yang ketiga, saatnya mendistribusikan kesejahteraan ini, entah bentuk subsidi dan lainnya. Inilah Danantara. Ini baru begitu. Nah, sayangnya sosialisasinya malah susah. Hari yang sama dibentuk, kantor belum punya, udah dikejar-kejar sama orang. Pak, sebulan pertama nggak punya kantor, udah dikejar-kejar. Buat saya di Danantara nih, dia 1 Maret kita 6 bulan. Saya kan tanya, tata kelola investasi udah ada belum? Tata cara pengawasannya udah ada belum? Itu masih setahun bikinnya. Kalau memang belum ada ya kasih tahu dong kapan. Terus targetnya apa? Kapan bisa? Tapi begini, orang kan menganggap ya, biasanya dulu ketika ada super holding gitu, orang menganggap betapa powerfulnya orang itu ketika ada seorang dirut super holding yang menguasai. Pak, maaf, ini bukan super holding loh. Ya enggak maksudnya dulu waktu itu. Jadi betapa ininya 5.000 triliun dikuasai, udahlah semua anggota DPR semua itu pasti lobby ke sana semua, kan begitu. Nah sekarang apakah potensi itu tidak bisa terjadi juga di Danantara? Karena dia kan secara teoritis menguasai semua aset. Itu yang saya minta. Yuk sosialisasi dong tata cara lo. Gini, kita kenal namanya public company. Satu perusahaan yang bertanggung jawab ke publik, bukan listed company Pak ya. Misal perbankan, walaupun dia tidak jual saham masyarakat, dia laporkan laporan keuangannya. Tetap ada kewajiban masuknya. Buat saya harusnya semua BUMN itu public company. Orang pemilik kita 280 juta. Kenapa nggak mau menjadi public company? Walaupun belum listed, dia buka laporan keuangannya, dia terbuka ke masyarakat. Nah itu yang belum. Saya pernah undang orang PLN di sini, hanya Tantim aja nggak dia sebutkan. Itu yang saya bilang, semua BUMN harusnya public company. Transparan. Transparan. Ada aturannya, diawasi oleh JK dan kita ikut ngawasin. Nah itu salah satu contoh. Accessible informasinya. Jadi kalau sekarang 1 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya 6 bulan ini moga-moga sudah ada keluar. Ini tata kelola kita, ini tata kerja kita, mereka sudah ada secara undang-undang ada ada pengawas, dan ini target kita. Kita udah punya segini, target kita untung segini, bisa bagi-bagi segini. Itu yang saya tunggu. Secara kelembagaan selesai dong, udah ada undang-undang.
Jangan ditanyain lagi. Dan antara itu binatang apa? Nggak usah tanya, udah ada undang-undang. Ya, oke. Udah ada. Jadi buat saya itu. Nah, yang saya takutin adalah apa yang bisa antara gagal. Again, kepastian hukum. Iya, iya. Cukup nggak sih nih undang-undang ini? Itu yang saya selalu tanyakan. Karena ntar baru 4 tahun belum optimal, dikeluarin lagi. Iya. Okay. Nah, yang kedua adalah apakah Danantara bisa menjaga kita dari perang proxy war? Dari proxy war, Pak. Ini yang saya harus proxy war di bidang keuangan. Ini yang saya agak takut, Pak. Jadi kenapa proxy war di bidang keuangan ini kaitannya dengan perang-perang dengan luar negeri? Gini, Pak. Sejarah dikit dan ini. Ya. Henry Kissinger selalu bilang, yang menguasai makanan, menguasai manusia, yang menguasai energi, menguasai dunia, tapi yang menguasai kontinen, yang menguasai uang, menguasai dunia. Sekarang ini dolarisasi demikian kencangnya. Jadi, kalau kita lihat Cina dominasinya di trade, Rusia dan segala macam teknologi. Tapi yang menarik adalah dominasi daripada ekonomi kreatif itu adanya di Thailand sama Korea. Ekonomi kreatif. Amerika punya dominasi di pertahanan keuangan. Sejarah uang kan yang dulu kita barter gitu ya, kita barter sehingga tahun 1947 berdirilah namanya Bretton Woods Convention. Dolar dipek ke emas. $1 3,5 troy emas. Terus 44 negara ikut termasuk Indonesia. Jadi stabil tuh. Tiba-tiba tahun 71 perang Vietnam, Nixon mau cetak uang nggak bisa karena dia bilang emas tuh nggak cukup. Diumumin gampangnya dengan ini dolar tidak dipek lagi ke emas, berantakan dunia. Nah, jalan dia menguasai infrastruktur keuangan dolar. Transaksi Indonesia sama Vietnam kok pakai dolar, siapa hubungannya? Cadangan devisa kok pakai dolar sih? Tapi uang dolar memang gila. Lalu BRIC kumpul nih. BRIC mengatakan begini, kalau kita mau jatuhin Amerika intinya. Jadi sorry, ini kan kita karena awal masih penonton kita BRIC itu Brazil, Rusia, India, South Africa. Cina, South Africa, dan Indonesia baru masuk. Indonesia ke-13 masuk. Nah, ini yang lalu dia bilang kita itu apa? Itu fakta ekonomi pada dasarnya. Tapi dasarnya adalah apa yang mereka lakukan. Tadi mereka berpikir kalau mau melawan Amerika, lawan dolarnya. Mulai dengan transaksi antar mereka, tapi ada SWIFT pakai dolar, infrastruktur keuangan, Goldman, BlackRock semua dolar kuat. Mau keluarkan kayak euro nggak bisa. Akhirnya Cina berencana mengeluarkan yuan digital currency yang di backup emas. Itulah makanya harga emas naik terus. Dia beli terus nih. Amerika udah mulai pikir nih, dolar menembat. Dia keluarkan Genius Act namanya stable coin. Jadi stable coin itu dasarnya apa sih? Satu aset digital. Yang dibuat bisa dipertukarkan dan diperdagangkan melalui blockchain. Ini intinya adalah dia bilang gini, gua pakai $1 plus 1 T-bill, keluarlah 2 digital coin. Dan ini diperdagangkan, dipertukarkan secara digital. Apa dasarnya, Pak? Ada beberapa negara tidak bisa investasi di dolar. Dia bisa pakai digital coin. Bapak tidak mau nggak bisa buka tabungan dolar. Beli ini digital coin. Tapi ini digital coin, digital stable coin. Tapi ininya ada, bendanya ada. Di komputer dong. Nggak ada semua ini. Aset digital namanya. Yang dahsyat adalah kayak orang trading emas tapi emasnya kagak ada. Tapi dolarnya ini, dolar giralnya bertambah. Orang yang tidak bisa invest di dolar sekarang bisa. Orang yang tidak bisa punya dolar sekarang bisa. Dan hebatnya keuntungan. Artinya itu walaupun dia ini ada koin digital itu, tapi dia juga men-trigger dolar. Kan gini. Aset digital ini ada underlying-nya konkret. Misal satu stable coin Genius ini di backup oleh $1 dan 1 T-bill. Ini non interest bearing. Artinya Amerika dapat duit dolar, yang ini dapat bunga. Tapi ini, Pak, kalau kita mengharapkan Indonesia bisa kena loh, Pak, karena kita kalah, rupiah kita bisa melemah. Ini bisa debat panjang. Tapi intinya proxy war di bidang keuangan sekarang kencang. Kita nih, Pak, jika nih negara itu macam-macam kita, dia punya rating energi, punya dia, Pak. Standard & Poor's, dia punya MSCI bobot. Yang namanya BlackRock punya uang 170.000 triliun rupiah. Aset Anda punya kan 170.000. Cadangan devisa kita aja
cuman BlackRock itu perusahaan aset manajemen pemilik Amerika. Oke, semacam Danantara juga. Beda. Bukan, dia aset manajemen beneran. Dia ngumpulin uang dari dana pensiun segala macam. Iya. Lalu di manage 170.000 triliun terbesar di dunia. Oh, jadi termasuk dia investasi kemana-mana. Iyalah negara terbesar di dunia. Negara kita aja badannya cuma 3.000 triliun. Iya, dia berapa triliun kalau di 170.000 triliun. 170.000. Iya. Jadi ini nih, terus dia bilang, jual rupiah kita. Dan itu apa swasta itu? Swasta. Itu 20 aset manajemen Amerika terbesar itu jumlahnya 1 juta triliun, Pak. Iya. Kita ini kecil, Pak, negara. Jadi kalau kita mau dihantam mudah banget itu. Tahun 98 kena dengan hanya 50 miliar dolar. Dia perintahin turunin rating Indonesia. Bisa mereka lakuin. Turunin bobotnya, jual rupiah, jual saham. Nongkot kita. Apapun infrastruktur Amerika di bidang keuangan sangat kuat. Nah, ini buat saya dia keluarkan stablecoin. Ini kemarin nih. Trump itu di White Rose Garden sore-sore sambil minum champagne dia bawa kayak gini. Ini semua akan gue kenain 32% ya. Kan ingat kan dia bilang? Iya. Pak, perusahaan itu nggak berkurang untungnya segala macam. Jalan. Pasar modal turun 7% sedunia. Jebol. Hanya karena pernyataan itu. 3 hari kemudian Trump ngomong lagi, ntar deh 3 bulan gue usah kesempatan. Balik lagi. Itu ribuan triliun dolar. Mudah sekali untuk menggoyang pasar. Perception, Pak. Perception. Di situ kuatnya Amerika. Memang dominasi dari keuangan dan pertahanan Amerika yang menguasai makanan, menguasai orang, yang menguasai energi, menguasai kontinen benua, yang menguasai uang, menguasai dunia, apapun dia kuasain. Nah, ini perang dalam idang ini, BRIC memang mencoba melawan dengan jual digital currency. Saya ngelihatnya stablecoin ini membuat dolarisasi akan menjadi lebih kencang. Justru nggak pengaruh yuan currency itu digital itu nothing. Bukan hanya mata uangnya, Pak. Infrastruktur, ada aset manajemen yang sudah menguasai uang, investasi di seluruh dunia. Di pasar modal kita juga ada yang kuasain kok. Dia duit nih. Iya. Belum lembaga seperti rating, Standard & Poor's, Fitch itu semua Amerika. Pembobotan, ada yang namanya MSCI, menentukan bobot investasi suatu negara. Di dia, Pak. Nah, ini memang sesuatu yang kita harus hati-hati. Nah, dan antara saya berharap sih bisa terlibat di sini. Jadi info mengeluarkan stablecoin kan bisa kan rupiah. Artinya dia tidak head to head, tapi dia masuk di dalam sebuah sistem. Susu bilang kalau terlalu kelihatan dilawan gitu ya. Bagaimana kita tundangin gitu ya. Dan ini memang bisa diskusi panjang, diskusi panjang sekali. Saya mereserve otak saya untuk yang namanya aset kripto 10%. Tapi dengan ada stablecoin ini, saya mereserve 40%. Apakah akan jadi mata uang dunia? Saya katakan gini, aset digital yang dibuat dan bisa dipertukarkan. Buat saya ini nggak jadi currency. Hanya melalui handphone aja. Sangat handphone hilang, lupa itu uang bapak hilang. Yes, kita terlalu tua untuk menguasai secara digital. Artinya itu semuanya digitalisasi semua. Yes, blockchain digitalisasi semua. Itu namanya makanya aset digital. Jadi kalau tadinya bapak malas buka akun dolar, kan ditanya segala macam. Beli stablecoin satu, bapak sama punya dolar itu bisa terbawa seluruh dunia dengan mudah, bisa tukarkan dimanapun. Stablecoin itu nantinya dan tidak kena masuk imigrasi. Yang kan kalau ini ya kan kalau gimana di handphone, nggak usah bapak handphone, bapak buka komputer di sana, masukkan passwordnya selesai. Nanti borderless sudah sangat di end of the nation state. Bapak nggak usah bapak, enak dong koruptor. Awalnya memang katanya nama aset fraud sejarahnya itu buat laundry segala macam. Nah, sekarang sudah berkembang secara resmi Amerika mengeluarkan undang-undang mengenai stablecoin. Resmi negara Amerika akan mengeluarkan. Jadi kita nanti beli stablecoin ke Amerika, kita banyak uang kan, tidak perlu bawa dalam bentuk fisik yang seluruh dunia. Ini kayak travel check zaman dulu. Iya. What the difference? Travel check kan bukan bang, bisa tukarkan di mana. Nanti kalau kita tinggal belanja tinggal begini. Saya hanya mengatakan adalah ini ada proxy war di bidang keuangan yang lebih dahsyat daripada perang fisik. Dan kita tidak mempunyai kekuatan itu karena kita cadangan devisa kita aja. Bapak tahu company namanya Nvidia itu, AI itu, market capnya 4 triliun US dollar. Uang cash dia lebih banyak daripada cadangan devisa kita. Apple 2.300 triliun ya. Ya kira-kira 2.300 triliun rupiah ya. Uang cash dia lebih banyak dari itu. Kita berapa? Ya beda banyak kan dia.
Kalau nggak salah mereka sekitar 3.000 triliunan uang cash. Market cap dia satu perusahaan lebih besar dari 900 perusahaan yang listed. Ini keuangannya saya agak takut karena passion antara pemerintah, OJK, BI, KKSK ini kurang dilihat, Pak. Ini adalah perang yang kita susah menang, Pak. Di bidang keuangan. Lalu apa untungnya kita masuk break gitu? Artinya kapitalisasi break itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahkan swasta di Boleh Amerika. nggak saya yang tanya itu ke Bapak? Ya, saya nggak ngerti sebagai orang ekonomi. Saya kenapa marah kalau kita masuk BRICS? Dia ngomong Marah. terbuka, dia bilang kenapa masuk BRICS? Nah, tapi buat saya ini keputusannya berbicara, kita punya alternatif market buat dagang. Oke. Tapi saya harus secara mengatakan kalau bicara keuangan, sementara jangan berantem dengan Amerika. Saya katakan dia punya infrastruktur keuangan yang dahsyat. Karena gaya kepemimpinan Prabowo ini kan high profile ya, tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri dia berusaha high profile untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu negara besar dengan kemampuan macam-macam lah. Dan itu yang membedakan dengan Jokowi yang tidak bisa high profile karena kemampuan terbatas. Ini sorry to say ya, kan orang itu kan berani bertarung secara pribadi karena menganggap dirinya kuat dan hebat. Dan itu tidak dipunyai oleh Jokowi untuk bertarung di luar negeri. Prabowo bahkan berani berpidato. Ini nanti PBB pidato kan? Iya, makanya berani pidato. Mohon maaf ya, ngajari orang itu kadang-kadang. Ngajari orang, kemudian nyikat orang dengan bahasa Inggris yang sangat sangat terbuka, dia kayak ngomong Indonesia aja, ngomong bahasa Inggris itu. Jadi nggak ada pakai diplomasi gitu-gitu dia. Nah, saya membayangkan ya, ini kayak Little Soekarno, jadi kayak Soekarno kan. Negara infrastruktur nggak kuat, belum kuat betul, tetapi secara pribadi dia sudah tersohor di internasional kan. Mana ada presiden Indonesia yang diundang pesawar-pesawar Hollywood untuk Keren loh, itu kan keren. Iya, keren banget tuh. Tapi kan the end of the day ya ekonomi nyusep gitu. Nah, kalau dilihat ini pembicaraan dia, kita judgement ya, tidak konspirasi teori. Pojoknya tetap tolong bantu negara gue dong, tetap begitu. Beliau bisa komunikasi dengan Trump dengan bagus menurut saya. Siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi. Pak Prabowo. Pak Prabowo bagus. Dia komunikasi dengan negara-negara semua di dunia bagus. Sekarang pertanyaannya bagaimana mengatasi ini secara kenyataan. Memang itu bukan janji-janji melulu. Kalau kunjungan keluar negeri kan begitu kan. Wah, ini janji untuk investasi sekian. Sekarang sudah ada lembaga secara danantara yang secara terbuka, gue minus $900 miliar ya. Oke, jadi itu makanya Evan dia terus. Jadi keren gitu ya. Kalau enggak di berapa nomor berapa tadi? $900 miliar. Nomor 3 di dunia sekarang. Setelah under management. Setelah saya lupa aja. Untuk itu negara Skandinavia ya nomor satunya. Norway nomor satunya. Kita nomor 3. Pertanyaannya adalah itu under the state ya, under the country ya, bukan swasta ya. Enggak ya. Swasta beda lagi. Enggak. Sovereign wealth fund itu negara. Jadi intinya sovereign wealth fund adalah dana tersisa dipakai untuk masa depan. Kita belum bisa. Karena dana kita nggak sisa. Makanya kunci utamanya adalah. Ya, saya terus terang saya agak bingung ya. Ini sebenarnya dia perusahaan atau apa? Kan kalau sovereign wealth fund dana itu dikumpulkan untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya nanti kalau udah 5 tahun kumpulin dulu asetnya. Gamenya sekarang adalah rapihkah ngumpulin asetnya. Sesudah itu mampukah Pandu menginvestasikan secara optimal pada saatnya mendistribusikan kesejahteraan ini. Pasal 33 sovereign wealth atau untuk pembukaan undang-undang dasar. Sovereign wealth fund. Nah ini main panjang loh. Pertanyaannya itu diteruskan nanti nih harus ini game changes loh. Pertanyaannya memang setuju tadi kata-katanya. Sudah ada Rosan CEO. Kenapa masih ada Menteri BUMN dengan 3 deputy dengan 3 wakil, 6 deputy dan ini pertanyaan. Ya betul, saya setuju kenapa masih ada ya. Kalau usulan saya, menteri itu diganti menjadi menteri privatisasi, jangan menteri BUMN. Karena salah satu sumber utama daripada danantara nantinya adalah selain dividen, optimasi adalah privatisasi. Yang langsung dibagikan, didistribusikan pemerataan pendapatan melalui pemilikan, konsep privatisasi. Harusnya PMN nggak ada lagi dong. Enggak ada dong. Enggak ada dong.
adanya modalnya dengan Danantara. Makanya kalau dulu kan wah belum apa-apa minta PMN dari APBN. Sekarang harus nggak bisa. Harus nggak boleh itu. Iya. Danantara aturan cash flow. Iya. Ya. Nah itu yang saya setuju. Okay. Pokoknya dalam tata kelola Danantara yang mengelola BUMN salah satunya tidak boleh lagi ada sumber dari APBN. Di undang-undang masih dibuka. Jika saya lupa kata-katanya, intinya jika diperlukan masih bisa. Ada nih. Tapi buat saya ini 2 tahun pertama emang bagaimana mengkoleksi semua aset. Kalau Danantara udah bisa bilang kita 900 miliar dolar, udah ada nih. Dan tolong dong investasikan secara optimal supaya bisa distribusikan secara itu nantinya. Dan kita mau dengar berapa target lu? Ada nggak misalnya utang ya direct tuh? Kalau selama ini kan BUMN itu cari uang sendiri melalui pasar modal atau langsung. Saya nggak tahu ada pinjaman langsung atau enggak. Ada ya. Nah sekarang mereka nggak boleh. Danantara yang semuanya. Kan tetap di bawahnya 2. Bisa dong. Kan Danantara ada holding operation investasi. Bisa aja. Seanak perusahaan nih, misal nih Mandiri kan tetap berhutang ke masyarakat. Bisa aja dong. Buat saya bisa. Dan bisa memang. Wah itu tata kelolanya luar biasa tuh. Itulah yang kalau orang asing setahun tuh persiapin dulu tuh tata kelola, cara investasi, pengawasan. Nah kita udah dikejar-kejar mana saya membayangkan ya zaman Jokowi itu kenapa orang suka sekali utang BUMN misalnya. Karena ada duitnya, ada fee-nya. Semua sejahtera, negara yang boncos ya kan. Nah begitu dia ngambil utang entah dari pasar modal ya kan, entah dari utang langsung, kan selalu ada yang terlibat kemudian mendapatkan fee. Belum lagi kalau ada korupsi yang normal aja. Tembok bilang PNM juga ada katanya, tapi kan kita nggak pernah ada bukti gitu ya. Tapi itu kan make sense kan, masuk akal kan. Saya mencoba mengatakan ini bukan rencana populis, tapi tata kelola ekonomi baru yang unfortunately buat saya sosialisasinya kurang. Yang kedua adalah masa persiapannya kok nggak ada. Yang ketiga, tolong dong target lu buka ke gua misalnya. Saya akan senang kalau Pandu dan Rosan mengatakan dengan 900 miliar dalam tahun pertama returnnya 5%, tahun kedua 10%. Wah itu saya senang tuh. Itu yang saya tunggu dari Danantara. Tapi memang mereka belum rapi. Ini oke lah, kita karena belum rapi, kita juga diskusinya nggak rapi juga. Bagaimana dengan politik etatisme? Kan selalu ada 2 kutub besar kan mengenai free market dengan etatisme di bidang politik dan ekonomi, terutama ekonomi paling bahaya. Jadi sistem ekonomi kita sistem ekonomi komando. Jadi akhirnya yang terjadi adalah big business itu hanya di sekitar Danantara. Yang lainnya follower semua. Maaf kata, nunggu tetesan dari Danantara, mana nih proyek dari Danantara dan lain sebagainya. Sama seperti daerah hanya menunggu uang dari APBD, nggak bisa mereka bikin kreativitas sendiri. Gaya kepemimpinan Prabowo itu kan, Prabowo kan sosialis tuh, terah dari PSI, beda sama saudaranya yang kapitalis. Ini kan inline jadinya kan. Dia menggunakan Danantara suatu saat untuk proyek kesejahteraan rakyat, wealth fund, ya kan, sovereign wealth fund. Kemudian dia juga terah bapaknya yang PSI, dia juga bicara pasal 33 dan lain sebagainya. Tapi jelas ada nggak negara yang dengan jumlah penduduk gede seperti ini, dengan kompleksitas, jangan bandingkan Norwegia yang akhirnya jelas dia berhasil. Silakan. Jadi kan negara paling bahagia dan paling sehat di dunia itu semua negara sosialis, 2-3 besarnya itu. Ya, tapi Skandinavia. Tapi bukan yang kecil-kecil, yang kemudian itu yang bagus tata kelola. Belanda pun dianggap sosialis. Iya, yang tata kelolanya bagus lah itu. Tata kelolanya bagus. Tapi begini, saya lupa bukunya Hernando de Soto atau apa mengatakan dalam satu negara berkembang, ekonomi harus otoriter. Oke. Apakah Singapura nggak otoriter? Apa Malaysia nggak otoriter? Apa Thailand nggak otoriter? Apakah benar negara berkembang kita mencoba demokrasi ekonomi? Saya kadang-kadang melihat jangan-jangan benar nih mesti gitu ya. Nah ini ditutup saya. Karenanya saya lebih melihat lu terbuka deh, rencana lu apa, target lu apa, itu yang saya harapkan. Sehingga balik saya bisa menilai berhasil tidaknya. Ntar dengan cara kita masing-masing secara pribadi jangan gitu dong. Mengingatkan, harus. Kayak Danantara, tata kelolanya. Cuman dia bilang, gue baru berdiri, kantornya baru punya. Iya, itulah kata-kata mau nggak mau kasih waktu. Karena kita tahu, kumpulin semua aset, udah 99 nih, lebih nih.
yang ado, yang sitaan segala macam, investasikan secara optimal, distribusikan dan kesejahteraan, bantu tutup subsidi menjadi secondary APBN. Paling bagus. Teori ekonomi juga ada bukunya itu. Ya. Satu lembaga yang bisa mengkonsolidasi aset, menginvestasikan dan mendistribusikan. Kalau BUMN nggak gitu, nggak bisa distribusi kesejahteraan. Makanya kalau BUMN kan kadang-kadang terlalu sederhana. Nah, ada yang saya takut, harus saya ingatkan, crowding out, larilah swasta. Ya. Itu risiko terbesar dari kuatnya Danantara. Crowding out. Sekarang itu yang diambil swasta, pemerintah ini, Danantara. Bukan hanya bisnisnya besar, konsolidasi, pegawai terbaik swasta pun diambil sama dia. Iya. Semua MDD-nya. Nah ini crowding out, ini harus dijaga, Pak. Libatkan swasta, libatkan, ajak. Kalau perlu privatisasi negara yang swasta udah bisa. Itu yang salah pernyataan yang saya himbau ke Danantara. Libatkan swasta, jangan terjadi crowding out. Lari swasta. Gua nggak bisa untung, bunga lu lebih murah, proyek lu yang dapat. Dan lu penguasa. Kartel. Iya. Loh, sinergi BUMN itu artinya kartel. Iya. Proyek dari dia, supplier dari dia, bunga bank dari dia, dengan lebih murah di swasta. Nah, dan itu kemudian didorong oleh Kementerian BUMN. Nah, inilah yang crowding out ini, libatkan dong swasta. Ajak dong. Banyak contoh beberapa negara privatisasi salah satunya. Itu banyak kok contoh dari negara. Benchmarking bisa dibikin kok. Tapi ya kasih saya targetnya deh. Gini misalnya ya, kita pakai yang nyata gitu. Menurut Pak Tito, apa institusi swasta milik mayoritas sahamnya Indonesia ya, bukan asing, yang bisa menjadi role model tapi di luar negara, misalnya apa? Kan lembaga terbaik itu unfortunately sebagian besar sekarang speaker asing. Ya. Bank swasta kita aja mayoritas asing, kita terlalu liberal itu. Ya. Astra Good Management. Ya. Pemiliknya asing. Sudah asing. Semua listed. Dari dulu atau semua baru divestasi ke asing sekarang. Terakhir itu dong, pada saat Jardine masuk itu kan asing pemilik Hong Kong. Itu salah satu yang terbaik. Tapi dari mana terbaiknya? Tata kelola, Pak. Tata kelola. Itu bikinnya panjang, Pak. Ya, tapi udah asing. Udah asing. Yang udah Indonesia contoh terbaik, saya kok unfortunately nggak ada. Sulit. Kalau dulu kita kalau perbankan wajib bagus. Wajib. Oke. Kalau dulu kan kita sebut Astra, ya kan? Sekarang. Tapi kalau asingnya IBM dulu kan? Sekarang gudang garam udah goyang. Oke. Saya ngeri tuh. Tadinya 15 tahun stok tembakau, sekarang stok tembakau dikurangin. Permintaan tembakau masyarakat bingung. Saya juga bingung tuh rokok tuh. Tata kelola yang baik gitu, Pak ya. Semua perusahaan yang listed mencoba. Ya. Tapi saya tidak bisa menilai itu, Pak, yang mana yang bisa contoh success story gitu ya. Motivi agak sulit. Saya rata-rata tuh yang baik yang sudah ada asingnya, Pak. Iya. Karena asing itu benar-benar profesional, no owners. Nonton listed company rata-rata sih sudah rapih, Pak ya. Karena dipaksa, diawasi. Tapi sebagai satu role model agak berat. Jangan-jangan yang rapi, contoh ya. Bursa Efek Indonesia itu rapi. Rapi. SRO-nya itu rapi. Karena tata kelolanya rapi. Karena non profit motif. Sebenarnya profit motif tapi nggak boleh distribusikan. Iya. Akhirnya regulator, BUMN itu tata kelolanya rapi loh, Pak, sebenarnya. Ada tuh harus ini nggak boleh gini. Sebenarnya rapi. Iya. Tapi ya. Bursa Efek ini swasta ya, bukan negara atau swasta dong. Swasta ya? Swasta. Ya. Di luar negeri listed Bursa Efek. Singapura tuh listed. New York Stock Exchange listed. Listed. Membalikan duitnya ke industri. Di Indonesia ini profit motif tapi tidak boleh bagi. Ada duitnya banyak terus. Oke. Kenapa rapi? Karena kalau nggak rapi, bagaimana mengelola anggotanya? Pemiliknya siapa? Semua di Indonesia semua yang punya satu-satu. Oh, semua yang listed ya? Enggak, semua broker. Oh, semua broker. Jadi ya seorang satu, nggak ada yang punya lebih. Oh, nggak ada yang mayoritas, satu-satu semua. Satu-satu semua. Oke, itu menarik story. Jadi ke depan Pak Tito optimis dengan negara ini. Saya melihat target yang jalan untuk kesejahteraannya. Target itu saya optimis. Kecapai enggaknya saya belum lihat. Ya. Tapi ada target. Kalau berhasil bagus nih.
Kalau 120 juta rakyat dapat makan bersih yang gratis, kalau 80 ribu koperasi berhasil membuat industrialisasi pedesaan, kalau 3 juta rumah dibangun gitu ya. Minimal starting point-nya jelas gitu. Ada apa yang bisa kita nilai? Iya. Day by day-nya bisa kita lihat. Kalau nggak berhasil gimana? Kalau nggak dibikin gimana? Jadi debat kita sudah memilih, perwakilan kita menjadi prinsipal DPR. Kita memilih segelintir orang, bahkan satu menjadi agent. Ini kan prinsipal agent teori. Kita memilih BPK menjadi bridging untuk ini. Sistem itu bagus. Kita tunggu, ya kita harus lihat hasilnya. Tapi kan kita harus go by the system, Mbak. Boleh kritik setuju. Tapi saya katakan, kalau saya mengkritik saat ini cuma satu, mengharapkan. Satu, misal Danantara, libatkan swasta, jangan terjadi crowding out. Itu penting buat saya. Yang kedua adalah, lu buka dong target laku gua. Kalau makan bergizi gratis, udah ada targetnya tuh. Tolong laporkan secara terbuka. Koperasi, tolong laporkan secara terbuka. Pak, itu kalau ada 5 miliar kali 80 ribu, itu kan 4 triliun. 8 triliun Pak ya. Sorry. 5 triliun kali 80 ribu koperasi. 80 ribu ya koperasi. 80 ribu ya. Itu kan 4 triliun. Kalau multiplier efeknya 3 kali 12 triliun, 3 tahun ada 36 ribu triliun yang bergerak di desa. Kan cakep kalau terhasil, Pak. Iya. Pertanyaannya benar. Ntar kalau dikorupsi gimana? Ntar kalau ini gimana? Ya susah juga ya. Iya. Susah juga ya. Ya tapi gini, kan ketika orang bicara ntar korupsi dan lain sebagainya, itu kan warning, bukan berarti kemudian mau menyetop itu. Setuju. Karenanya laporkan, sosialisasikan dong secara terstruktur. Kadang-kadang kan pemerintah ini tidak menangkap esensinya. Orang mengkritik itu bukan berarti ingin menghentikan. Saya pernah ditanya, apa salahnya kalau saya kasih makan orang? Gak ada yang salah. Go ahead. Tapi yang orang mempermasalahkan dampak-dampak buruk, misalnya korupsinya, ya kan, rantai yang terlalu panjang, apa nggak bisa direvitalisasi, misalnya lokal kontennya, kan begitu. Kan takutnya begini. Gitu. Dulu kita cuma bilang ke pemimpin, listen to the buck, gitu kan. Sekarang kita bilangnya apa? Anjingnya ini nggak gonggong, susah juga nih, gitu yang kita takutkan. Kita takutkan tuh. Tapi secara ekonomi, dua hal buat saya. Saya sangat tidak setuju berbicara defisit budget jangan defisit dong, planning jangan defisit dong itu. Tapi katanya nggak bisa toh. Ya, gue ngomong teriak aja terus. Bisa nggak ya? Saya mimpi suatu saat budget negara ini nggak defisit. Masalah di tengah jalan nggak cukup tadi ngutang, boleh-boleh aja. Gitu. Jangan utang udah dimasukkan di awal gitu. Tapi undang-undangnya mengatakan ya bisa ditarik kiri kanan tuh. Undang-undang mengatakan jika kurang boleh berutang. Apakah artinya budgetnya boleh ya? Saya nggak tahu. Yang kedua adalah semua program tolong dong sosialisasikan secara terbuka, ada targetnya. Nah itu yang saya katakan, bagaimana saya menilai Pak Jokowi kalau nggak ada zaman dulu kan gitu. Iya. Infrastruktur bagus, berapa gitu ya. Bagus, dam yang dibangun banyak tuh, 70 dam dibangun. Tapi gitu ya. Dampak untuk ekonominya gimana? Bukan targetnya berapa nih? Apa? Nah ini yang saya mengatakan ada nih sekarang nih. Itu yang membuat pertanyaan pertama membedakan. Ada nih nilai ini, apakah berhasil nggak? Itu saya kembali lagi, apapun dan antara itu menjadi ujung tombak keberhasilan ekonomi kita. Saya mengatakan dan antara itu dananya salah satu adalah menjadi dana pensiun terbesar. Begini, karena itu kita balik tuh cara mengkritiknya. Menurut Pak Tito, apa potensi yang bisa membuat Danantara ini berhasil? You list everything yang bisa membuat berhasil 1, 2, 3. Apa potensi yang akan membuat Danantara ini gagal? Yang kedua dulu, politisasi. Itu yang paling mengerikan buat saya di Danantara. Politisasi. Begitu dipakai tanda kutip politisasi, selesai. Untuk kampanye politik selesai. Apapun. Provide dana kampanye. Dari mulai menyediakan manusianya. Politisasi kan dari mulai menyediakan mesasa. Tata kelolanya itu yang paling menakutkan. Yang membuat berhasil adalah pertama kerapian mengkonsolidasikan aset. Ini penting sekali Pak. Ini yang saya memproposal, kok nggak ada ya managing director yang khusus bertanggung jawab mengkonsolidasikan 900 miliar dolar ini. Yang kedua adalah tata kelola. Nah ini memang biasanya bikinnya aja setahun nih.
Yang ketiga pastinya adalah bagaimana optimalisasi dari investasi. Jadi keberhasilannya akan terlalu balik ke basicnya adalah konsistensi bisa dilakukan panjang, kerapian organisasi tata kelolanya, dan yang ketiga adalah optimalisasi dari investasi. Itu kunci keberhasilannya. Yang mana satu lagi warningnya adalah tolong jangan terjadi crowding out dari swasta. Karena terlalu besar, terlalu kuat, terlalu powerful, terlalu menguasai. Swasta mati. Crowding out itu kabur, Pak. Kabur ngapain lagi kok? Iya. Semua bidang itu libatkan swasta. Libatkan. Tapi moga-moga politisasi sekarang sih nggak ada ya. Tapi kan politisasi itu bukannya itu dalam pemilihan anggota tadi kan kalau yang disampaikan Pak Tito itu adalah keberhasilan itu adalah investasi jangka panjang. Tapi kegagalan itu bisa investasi sehari. Itu yang saya tahu. Makanya tadinya adalah mengatakan yang melindungi adalah bylaw undang-undang. Tapi kok ada sejarah enggak gitu ya? Iya. Kalau jangan-jangan Bu Mega pernah bilang balikin ke GBHN secara lebih detail. Jangan-jangan gitu ya. Balikin ke dalam konstitusi. Itu satu. Apakah perlu? Tapi buat saya adalah jangan terjadi prenopobia lah. Singapura tuh keren, Pak. Dulu di Raffles, patungnya jadi hotel malah sekarang di tempat foto-foto. Coba di Indonesia, udah dibakar tuh patung. Prenopobia, Pak. Tapi kalau kita lihat politisasi ya, orang menganggap sudah terjadi tuh di Belantara dengan sosok-sosok yang diangkat. Ini kita ngomong apa adanya Roslani, mantan ketua tim sukses. Dan bisa mungkin ya kalau sudah ada sejarah begini nanti 2029 tuh dia ya begitulah. Kemudian Dani Oscar ya itu juga kadang-kadang ada juga persoalan-persoalan yang terkait dengan integritas, persoalan yang terkait dengan doing his bisnisnya, ya kan? Saya kan nggak bisa eksplisit. Pandu Samir, kita tahu siapa gitu misalnya. Belum lagi dewan pengawasnya ada Jokowi di situ, ada SBY. Dewan pengawas berpengaruh gak ya? Lalu asing. Ngapain itu ada Thaksin Shinawat gitu? Radelio. Iya. Mundur dia. Orang investor kalau situ mending invest katanya. Jadi insider trading istilahnya gitu ya. Tapi itulah yang dikatakan Pak. Ini lahirnya sesar. Undang-undang bersamaan dengan PP, bersamaan dengan pengangkatan. Biasanya undang-undang, PP-nya dibikin, lalu ada seleksi. Tapi udahlah, ini udah terjadi Pak ya. Yuk. Makanya saya bilang, buktikan deh gitu. Saya lebih melihat memilih manusia tuh kan cari kerjaan sama cari orang yang bagus sama susahnya Pak. Iya. Nah kalau supir itu kadang-kadang, kalau supir yang bagus, ngerti mesin, tahu jalan, itu nyolong bensin. Tapi mesin supir yang baik, itu tidak nyolong bensin, rajin, nggak ngerti mesin. Karena pilihan tuh Pak. Tapi saya kadang-kadang menilai manusia. Ya kadang-kadang kan orang juga butuh dia agak nyolong-nyolong sendiri, tapi dia workable. Yang penting jangan lagi. Tapi bukan, saya nggak mau bilang jangan lagi. Karena saya menjudge. Tapi buat saya ini sudah ada. Jangan putus dulu deh. Lu kasih gua target, lu buktikan lu mampu deh. Asik. Itu kita tidak melihat masa lalunya. Kalau kita lihat kaca spion tuh kaca spion kecil Pak. Tapi kita lihat deh yang ke depannya gitu ya. Tunjukkan. Buat dia challenge. Tapi jangan salah loh Pak. Dia kemuliaan, tapi undang-undang korupsi kita kan sengaja tidak sengaja, langsung tidak langsung, diri sendiri orang lain berpotensi merugikan negara. Itu resikonya tinggi loh, tahu orang. Ada good newsnya, entah dikabulkan atau enggak. Jadi termasuk saya ya menyampaikan amicus curiae mengenai penghapusan pasal 2 dan 3 undang-undang korupsi. Karena undang-undang korupsi pasal 2 dan pasal 3 itu membuat penegak hukum malas untuk mencari bukti bahwa orang itu benar-benar korupsi. Gampang. Jadi kayak Tom Lembong, kan unsur korupsi itu dengan menyalahgunakan kewenangan atau melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Sengaja tidak sengaja, langsung tidak langsung. Ya. Let's say Tom Lembong tidak dapat apapun. Terbukti dalam silang dia tidak mendapatkan aliran dana apapun, baik langsung maupun tidak langsung. Biasa saja mengingkar dan gitu. Termasuk pihak yang terafiliasi dengannya. Tapi tetap saja memperkaya orang lain. Dianggap memperkaya orang lain, kemudian ada kerugian negara dan ada unsur melawan hukumnya.
Kalau begitu semua Jokowi itu bisa berkali-kali itu di penjara kalau gitu. Bapak ngajak pejabat negara makan sampai jam 4 sore. Iya. Berpotensi. Iya makanya. Bukunya John Tennon kan yang bangun bribery. Iya. Korupsi itu nyogok titik. Itu makanya kemudian kita harus balikin bahwa yang namanya korupsi itu harus ada unsur niat jahatnya. Niat jahatnya itu terjelma dari apa? Ya kamu terima sogokan, kamu terima duit, kamu melakukan markup gitu-gitulah. Yang jelas bahwa memang ada keuntungan yang didapatkan diri sendiri baik langsung maupun tidak langsung atau pihak-pihak yang terafiliasi. Tapi kalau semuanya clear nggak ada, negara ini kan nggak bisa untung semua. Kalau begitu Pak Jokowi berkali-kali itu harus didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena dia merugikan keuangan negara sering sekali. Tapi shock terapinya harusnya sudah cukup Pak ya. Apakah itu artinya? Shock terapinya belum lah. Saya menganggap kalau ditanya ke saya, apa sumber korupsi sih? Pak, buat saya 3. Consumerism, feudalism, dan hedonism. Oke. Ini sumber utama bagaimana seorang tidak pantas pengen punya Rubicon karena istrinya punya tas bagus. Consumerism, Pak. Oke. Dan ini negara harus hadir. Bisa loh Pak. Ini feudalism. Gila Pak. Seorang direktur BUMN kalau datang tuh disambut di airport, turun ke bawah 10 orang foto-foto. Itu hal kecil tapi banyak Pak. Ini feudalism nih gila. Yang ketiga membentuk hedonism. Menurut saya negara harus hadir untuk ini Pak. Nah, tetapi itu harus dicontohkan oleh pejabat-pejabat publik Pak. Gimana kita datang ke perkawinan, ya kan? Mobil yang termewah di situ adalah mobil pejabat publik. Gimana? Lalu diparkir di tempat khusus kan? Kan semua orang melihat dengan mata telanjang. Gimana ini kita kasih contoh yang baik? Tiba-tiba orang, waduh, kemuliaan itu adalah satu. Kalau Anda punya jabatan, ya kan? Kemuliaan. Oh, langsung. Kalau kita ada perkawinan salam duluan. Terima kasih Bapak ini yang sudah datang. Kemuliaan. Yang kedua banyak duit, banyak harta. Kemuliaan. Tapi ternyata nggak cukup juga. Anda harus beli gelar. Maka jangan heran. Jadi gelarnya bisa profesor doktor, duitnya bisa banyak betul, jabatan publiknya ada, dan pengaruh kekuasaan politiknya juga gede. Ya sudah jadi raja dia. Itu dari mulai consumerism, keluarnya feudalism, jadi hedonism. Jadi satu itu musuh negara Pak. Musuh negara itu Pak. Oke. Sampai hal kecil loh Pak. Consumerism hal kecil. Seorang pengembala kambing dulu dia main suling. Lalu begitu minum pakai kendi. Sekarang dia gembala kambing sambil main WhatsApp. Lagi apa? Oh lagi gembala kambing 2.000 perak deh. Begitu minum 3 in 1. Oke. Biaya mengembala kambing dia lebih tinggi daripada apresiasi harga kambing itu. Dulu zaman Pak Harto yang namanya franchising makanan internasional hanya boleh sampai provinsi Pak, kabupaten. Sekarang ke desa. Bahkan franchise yang toko pasar tradisional mati semua. Nah, kadang-kadang ngeri juga. Apapun sekarang harus pakai smart card pun. Itu mau nggak mau semua orang punya. Jadi ngeri Pak. Iklan Pak, iklan itu lebih jahat daripada merokok. Itu consumerism. Makanya dulu hanya boleh setengah jam. Seorang petani di Cina pakai jin, pakai topi karena keren. Padahal biasanya pakai celana pangsi. That's part of consumerism. Musuh negara kita itu Pak. Consumerism itu yang membuat golongan menengah jadi kurang. Tapi Indonesia ini susahnya adalah pejabat-pejabatnya memberikan ilham kepada bagi rakyat bahwa Anda tidak perlu kerja keras, gitu kan. Tapi Anda dapat kemuliaan dalam tanda kutip. Caranya gampang, nempel-nempel di kekuasaan. Atau jadi politikus Pak. Iya, jadi politikus. Kalau dulu ini kalau William Liddell ditanya dibikin koran di Tempo. Ini ada 3 anak, mau jadi presiden, mau jadi panglima ABRI dulu, mau jadi pengusaha. Nasihatnya apa? Masuk ABRI Akabri. Satu. Kalau sekarang enggak, masuk partai politik. Tapi kan itu efek dari demokrasi yang Bapak perjuangkan juga dulu. Enggak. Kalau saya lihat, orang kan kadang-kadang bicara tentang demokrasi itu secara separuh. Kan demokrasi itu kan ada juga. Demokrasi itu kan harus bersanding dengan demokrasi, dengan tata kelola pemerintahan, dengan rule of law dan lain sebagainya. Nah ini yang nggak kafah. Kita demokrasinya tapi misalnya
Kan demokrasi harus bersatu dengan integritas. Semakin Anda terbuka, kan itu tuntutan dari demokratisasi, orang bisa ngomong apa aja. Artinya, Anda ini demokrasi loh. Anda nggak bisa korupsi sembarangan. Harusnya kan begitu kan? Harusnya kan inline. Karena ini demokrasi, Anda nggak bisa lagi feodalisme gaya dulu. Semuanya ditutupin, semuanya beres dan lain sebagainya. Tapi kan kita tuh kayak ada orang mengatakan perbenturan budaya, tetapi begitu kita membentur budaya, kita mengambil hal yang tidak esensial dari budaya tersebut. Celana jeans yang kita ambil bukan budaya kerja kerasnya, tapi untuk gaya-gayaan. Makanya kemudian jeans digunakan di perkotaan bahkan perkawinan. Consumerism. Ya. Dan kemudian itu tambah mahal. Tapi kan demokrasi tidak berjalan searah dengan ketingkat intelektualitas, Pak. Jadi emang seorang nenek-nenek nggak sekolah, nggak belajar, nggak bisa baca, sama suaranya bapak satu. Anda demokrasi. Ya, tetapi kan itu kita hanya gini. Kan konsepnya adalah direct demokrasi Indonesia itu cuma sekali dalam 5 tahun. Itu pemilu. Kan begitu. Tetapi running the country itu kan tidak menggunakan seluruh rakyat, tetap aja kelompok-kelompok elit. Masa sekali 5 tahun aja nggak dikasih kita. Tapi kalau ada money politik dan lain sebagainya kan itu kan kerjaan elit, bukan kerjaan mereka. Mereka kan objek, bukan subjek. Menarik sekali perbincangan kita, nggak terasa tuh hampir 2 jam kita ngomong, 1 jam 45 menit. Dan saya tahu Pak Tito ini perbincangan yang berat bagi pemirsa RH Channel. Tetapi kita perlu yang begini-begini, ya, memberikan pembelajaran kepada publik. Artinya jangan sebelum apa-apa ada skepticism kan. That's it, Pak. Wah, nanti Bapak bilang, wah itu di RH Channel kerjanya itu kritik pemerintah dulu. Makanya saya ajak Pak Tito, ya. Kalau mereka kemudian belum ya nanti kita pecah-pecah setelah ini temanya. Biar mereka begini-begini. Minimal memberikan wawasan kepada saya, ya kan, horizon kepada saya, sehingga tidak single perspektif. Oh ya, ada perspektif lain. Mulai malam ini ya saya harus berpikir bahwa Danantara ini tentu dibuat dengan tujuan baik, bukan untuk merampok negara, bukan untuk merampok kekayaan negara. Kalau saya Pak Tito, ya, ini mungkin perbincangan kita terakhir gini, ya. Saya itu orangnya sangat setuju kalau pasal 33 itu digunakan, terutama bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemarin saya bicara sama siapa ya, ekonom. Oh itu si siapa? Yang sekarang dekat dengan kekuasaan juga, yang kemarin ketemu di perkawinan juga, yang sekarang komisaris utama Main ID, Fuad Bawazir. Iya, dia bilang, memang zaman dulu itu ada kesalahan katanya. Yang namanya bumi, air, kekayaan itu tidak hanya migas, katanya, tidak ada minyak dan gas, batu bara, nikel, itu semua itu milik negara. Yang kalau ada pengelolaan pertambangannya, saya membayangkan 70% harusnya untuk negara, bukan kayak sekarang. Saya tidak tahu berapa persen negara menikmati dari kapitalisasi nikel, berapa persen negara menikmati dari kapitalisasi batu bara dan lain-lainnya, tembaga dan lain sebagainya. Padahal itu sesuatu yang diberikan oleh yang maha kuasa, bukan dibuat oleh pemerintah atau swasta itu. Nah, pasal 33 sudah benar mengatakan itu dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi sekarang enggak. Orang nambang, ekspor, duitnya simpan Singapura. Yang kembali di sini untuk running the office saja. Karena siapa tahu nanti ada rakyat lagi, kita bisa lari dan duit kita udah banyak di luar negeri. Nah, kalau Pak Prabowo berani sampai penetrasi ke sana, wah, saya angkat jempol. Cuma memang tantangannya akan kuat sekali karena mereka duitnya sudah banyak, sudah menguasai media, sudah menguasai segalanya. Dan pasti perlawanan akan kencang dan bisa jadi 5 tahun itu cuma berkelahi. Silakan Pak. Gini, ada surat MA mengatakan bahwa dikuasai negara bukan berarti memiliki, memanage, mengontrol. Ada 5 poin tuh. Oke. Itu bidang saya. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Itu kan ada, Pak, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana maksimalisasi, optimalisasi negara dapat. Ya. Cuman ada debat panjang waktu itu. Ya. Apakah masih relevan? Karena gini, air, hajat hidup orang banyak, sekarang jadi faktor produksi. Ya. Listrik diperdagangkan. Jadi yang mana gitu ya hajat hidup orang banyak ini? Ya. Yang ketiga, saya pernah usulkan dan waktu itu Pak Jokowi sudah setuju. Ya. Saya minta jika itu perusahaan yang bertambang milik negara, mau pemiliknya asing lokal,
wajib go public. Oke. Dan negara wajib punya 1% golden share. Oke. Jadi Saham merah putih. Saham merah putih, golden share prinsipnya. Iya. Yang bisa menentukan investasi, dividen segala macam. Iya. Wajib, Pak. Sekarang ada orang punya kelapa sawit nggak tahu 500 juta hektar, punya tambang, risetnya di Singapura kita nggak tahu. Wajib, Pak. Saya minta tuh 3 hal di pasar modal supaya karena kita kalah di market kapitalisasi. Satu, semua yang aset negara dikelola swasta wajib go public. Dan kalau bisa 20% rakyat Indonesia bagikan pakai kupon. Ada caranya tuh. Kupon sistem dan ada golden share. Yang kedua adalah semua yang berhutang ke bank di atas 1 triliun wajib go public. Semua BUMN wajib go public. Kita bisa kontrol keterbukaannya. Keterbukaannya yang penting, Pak. Jadi kita lihat negara dapat segini. Dan negara ikut manage. Jadi silahkan di asing manage pun boleh karena dia lebih efisien. Tapi 1%-nya negara dan lo go public ya. Sehingga rakyat juga bisa ikut beli. Freeport menurut saya harusnya go public dari kapan-kapan. Nggak ribet tuh kalau go public. Cerita tuh panjang loh. Jadi menurut saya pasar modal itu adalah alat transparansi terbaik. Karena yang mengontrol tuh OJK mengontrol, bursa mengontrol, masyarakat dengan syarat ada golden share tadi. Kasih 1 dong. Walaupun cuma 1 tapi bisa menentukan kebijakan. Itu namanya golden share. Ya. Direksi, komisaris bisa ditentukan. Dan dividen segala macam. Right issue. Bisa. Nah itu udah ada kok tata cara yang berlaku di dunia. Tapi justru di mana di dunia itu? Semua tata caranya di dunia kan melakukan ini. Oh sih. Cuman masalahnya, saya tahu yang menghalang itu kan bukannya tokoh-tokoh dalam pemerintahan sendiri yang punya bisnis, atau orang-orang politik yang punya bisnis. Sekarang antara bisa melakukan ini. Tolong dong semua BUMN itu adalah 2. Bangun daerah, manajemen direksinya pindah daerah wajib. Yang kedua adalah semua harus jadi public company. Biar kita bisa ikut lihat. Kenapa ya PT pikir nggak bisa lihat? Public company itu yang punya bapak 220 rakyat. Padahal syaratnya 300 orang itu harus jadi public company. Tapi kadang-kadang orang entah salah persepsi atau enggak melihat privatisasi itu sebagai suatu instrumen ekonomi liberal jadinya. Ini Pak, privatisasi itu apa sih? Di sisi kiri adalah semua dilakukan pemerintah. Whatever negara sosialis, semua pemerintah. Di ekstrim kanan semua swasta. Pemerintah hanya mengontrol melalui aturan tata kelola dan pajak. Privasi itu kan shiftingnya dari sini ke sini dan ada Undang-Undang Pasal 33 yang membatasi. Dan privatisasi bukan hanya jual saham, itulah di undang-undang yang saya nggak setuju. Bisa aja jual aset, bisa aja kasih ke swasta, bisa aja kasih ke pegawainya. Dan ini salah satu shifting. Tapi kan kalau misal itu sensitif, golden share 1. Jadi negara tetap menjadi pemain utama gitu ya. Kalau perlu masukkan di situ, negara berhak baik-baik ya. Boleh aja. Keterbukaan itu asing tetap beli kok. Wajib Pak. Buat saya privatisasi mas. Tapi privatisasi hasilnya tidak boleh hanya untuk menutup kebolongan budget negara. Privatisasi harus ditaruh di antara untuk diinvestasikan secara optimal, distribusikan kepada masyarakat. Jadi last pokoknya kesejahteraan rakyat. Pojoknya. Itu privatisasi itu pakai kupon sistem di Rusia, di Turki, di Cina sukses. Rakyat dikasih kupon. Dibilang ada untungnya cuma 5 juta ya. Tadinya dia adalah pengojek, sekarang pemilik motor ojek. Itu kupon sistem bagikan buat rakyat. Itu sudah berjalan di dunia apa Pak? Kupon sistem atau membangun konglomerasi lokal. Atau gini, Indonesia ini saya nggak tahu ya, karena orang seperti saya aja nggak pernah itu namanya beli saham gitu kan. Dianggap bahwa kalau kita pemain saham itu kita harus kelas menengah yang ngerti dan lain sebagainya. Padahal kan harusnya kan saham itu dimiliki oleh rakyat dengan kemampuannya sehingga dia bisa menikmati dividen dari perusahaan-perusahaan yang running well gitu. Tapi pertumbuhan holders itu nggak terlalu gitu juga Pak. Sebenarnya kalau lihat satu piramida begini ya, udah punya rumah, punya tabungan anak sekolah, sisanya adalah untuk investasi saham. Kalau enggak kayak judi. Ini ya kata-kata yang Pak Bawa bilang. Jadi ini message-nya adalah hanya punya uang yang agak beresiko investasi dong. Tapi ada satu tata cara pemerataan pendapatan melalui pemerataan pemilikan. Pada saat dia IPO, masyarakat dapat kupon, bisa beli saham atau bisa ditukar untuk subsidi saham, bisa diperjualbelikan atau dikasih saham 5 lembar. Ruginya apa negara? Nah, dengan saham 5 lembar itu dia nggak ngerti, dia jual.
Mungkin orang cuma 2 juta loh. 2 juta itu tadinya ojeknya pinjam orang, sekarang bisa down payment beli motor. Pemerataan pendapatan melalui pemerataan pemilikan. Itu salah satu ide dasar privatisasi. Oke. Berlaku di negara lain sukses Pak. Turki, China, Rusia belum melakukan. Kita hanya jual saham. Ya nggak cocok sih Pak. Oke. Pak Tito. Ya. Jadi saya kira kita ini besok-besok tuh harus lanjutkan tuh percakapan yang lebih spesifik mengenai hal ini ya. Ini kita ibarat supermarket ya, kita belanja masalah dulu lah. Belanja masalah, tapi nanti kita harus bahas betul hal-hal yang spesifik yang memang berguna bagi rakyat. Siap. Ya. Dan kita tidak mencari wah ini harus popularisme. Yang penting kita sudah meletakkan dasar bahwa ini informasi yang rakyat harus ketahui kan gitu. Yang interest, dan mudah-mudahan bisa memperbaiki, bisa berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Karena sederhana kan, saya kasih contoh, orang ribut tentang ijazah palsu, banyak sekali manusia yang terlibat. Tapi pembicaraan tentang Danantara tidak sebanyak itu rakyat terlibat. Padahal penting sekali untuk sama-sama menjaga, ya kan, agar Danantara ini on the right track. Kalau dia sebenarnya dibuat dengan niat jahat, langsung gugur. Tapi kalau dia dibuat dengan niat baik, maka dia harus keep it on the right track, kan begitu. Nah, tetapi keep it on the right track itu hanya bisa dilakukan kalau semakin banyak orang yang ngomong, yang menggonggong. Kalau cuma Refli Harun doang, ini karena barisan sakit hati, karena nggak kebagian, nggak begitu bro. Justru kita ingin sebanyak mungkin orang terlibat dalam, itulah demokratisasi. Jadi demokratisasi politik is a must, karena di situ rakyat bisa ngomong, tetapi demokratisasi ekonomi harus run well by the country, kan begitu. Kalau saya cocoknya begitu. Jadi jangan kayak Orde Baru, politik makin tersentralisasi, ekonomi makin liberalisasi. Nah kita balik sekarang, ekonomi makin terkontrol oleh negara, tapi politik itu terdistribusi dengan semua lapisan masyarakat. Kan kuncinya itu Pak. Kalau misalnya ekonominya baik, kontrolnya baik, jalan, klop, rakyat nggak ribut. Tapi kalau misalnya ekonominya baik, baca ini Pak, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Ini many times ini sudah terjadi. Oke, Pak Tito, closing statement. Tapi di Indonesia closing statementnya bisa 2 jam sendiri. Silakan Bapak ngomong apapun untuk memberikan message pada masyarakat. Saya yang paling penting adalah minta tolong ke pemerintah, lakukan terus keterbukaan mengenai rencana kerja dan targetnya, sosialisasikan itu. Itu message saya sebenarnya yang paling itu. Kalau message ke masyarakat saya nggak berani. Kalau masyarakat belum menerima, tahu target segala macam gimana. Yang kedua adalah khusus BUMN. Buat saya ini sangat penting. BUMN harus menjadi ujung tombak pembangunan di daerah, membangun klaster. Disitulah manajemennya harus full bekerja di daerah itu, bangun klaster, bangun daerah, bikin clustering. Ini keberhasilan Thailand dulu itu loh Pak. Oke. Dan 2 hal ini, dan kalau kita melihat programnya pemerintah, memang ini nggak berdiri sendiri Pak. Makan siang, koperasi, dan antara ini nggak berdiri sendiri. Apakah akan sukses? Semoga, tapi saya percaya jika tidak dipolitisasi, targetnya jelas disosialisasikan, kita ikut kontrol, bisa berhasil. Semoga. Masa negara ini mesin terus sih? Masa kita melihat masa depan lebih buruk terus dari masa sekarang dong? Jangan dong, mari kita melihat masa depan lebih baik dari masa sekarang. Gitu, optimis. Jadi ada lagi? Nah, cukup. Oke. Jadi saudara sekalian atau pemerintah yang mendengar ini, ada. Kita ingin negara ini, istilahnya saya kan dalam bahasa puisi, baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah laut tsunami. Jadi saya bilang, ambil jabatan dan uangmu. Saya tidak ingin jabatan, tapi saya ingin negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi jangan marah sama para pengkritik. Nggak semua orang pengen jabatan, tidak semua orang pengen fasilitas dari negara. Tetapi banyak juga orang yang mencintai negara ini dengan caranya sendiri, ingin melihat negara ini baik. Iya deh, jangan kayak ada pejabat mengatakan apa yang sudah kau lakukan buat negara. Yang dia pikirkan melakukan buat negara itu kalau orang menjabat, doing something, ya kan? Beca juga melakukan. Makanya kalau giving katakanlah 500 buat negara tapi nyentirnya 1000 itu
Itu namanya merampok negara. Oke, Pak Tito, perbincangan yang menarik ya, Semoga ada manfaatnya. Ya, insya Allah pasti ada manfaatnya. Ya, 2 jam kita melakukan perbincangan ini, tapi nanti kita potong-potong sesuai temanya, dan saya tahu ini temanya berat-berat, tetapi kita tidak hanya mengikuti market, tetapi kita harus how to educate people, kan begitu juga kan, sehingga dia ada perspektif tambahan, ada pengayaan dan lain sebagainya. Termasuk saya mendidik diri saya sendiri, ya kan, agar tidak terlalu skeptis dengan apapun yang dikerjakan pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.